Pembasmi, tangkap pembasmi itu, cepat. Di tengah kobaran api, para pengawal rumah jenderal akhirnya bereaksi dan berteriak. Sekelompok prajurit muncul dari mana-mana, mencari sosok pria itu, tetapi yang mereka lihat hanyalah kobaran api seperti awan di udara. Pembasmi itu sudah lama menghilang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencari, tidak ada jejaknya. Seolah-olah dia telah menghilang begitu saja. Tepat ketika para penjaga tidak tahu apa-apa, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar tentara kiri akan dikirim untuk memblokir seluruh kota. Tidak seorang pun dari klan Gu akan selamat. Sebagai jenderal berpangkat tertinggi di kota Wangchuan, dia sendiri yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan ksatria penghakiman yang berkekuatan 100.000 orang. Begitu mereka dikerahkan, tidak seorang pun dapat melarikan diri. Namun, perintah Lin Chonghu agak menarik. Rumah jenderal berada di kota timur, sedangkan pasukan kiri berada di kota utara, setengah kota jauhnya. Akan lebih tepat untuk memobilisasi pasukan kanan di Dongcheng saat ini. Selain itu, ini adalah garis langsungnya. Karena sisa-sisa Gumen datang untuk menyerang dan membasminya, pasti tidak ada alasan untuk menahan mereka. Pikiran Tang Ao berpacu, dan dia diam-diam bertanya-tanya mungkinkah Lin Chonghu ingin membasmi seseorang dengan pisau pinjaman untuk melemahkan kekuatan pasukan kiri. Dia melihat bahwa setelah menerima perintah Lin Chonghu, pengurus rumah jenderal itu segera keluar dari gerbang utama dan menuju ke pasukan kiri. Pada saat ini, Tang Ao tiba-tiba merasakan napas tersembunyi mendekatinya seperti kilat dan langsung masuk ke dalam rumah. Dengan alisnya sedikit berkerut, dia menarik kembali kekuatan persepsinya, membuka matanya dan menatap pria itu. Tang Ao berkata dengan acuh tak acuh, saudaraku, sepertinya agak tidak pantas bagimu untuk datang ke sini tanpa diundang. Apakah kamu tidak takut jika aku berteriak, Lin Chonghu akan segera datang, dan kemudian kamu tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri? Kau ingin menjadi anteknya. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kita semua mati bersama. Namun dengan menyingkirkanmu, setidaknya kita telah menyingkirkan ancaman besar. Pria itu mendengus dingin, menatap Tang Ao dengan tatapan sinis. Wajahnya penuh tekad, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Saya tidak pernah menerima ancaman dari siapapun. Para penjaga akan segera menggeledah tempat ini. Anda punya waktu beberapa detik untuk mempertimbangkannya. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan saya, itu masalah lain. Tang Ao tampak acuh tak acuh. Dia tentu saja tidak akan mudah diancam atau diintimidasi oleh orang ini. Dia menatapnya dengan tenang. Suara di luar semakin dekat, dan waktu yang tersisa untuk orang ini semakin singkat. Wajahnya penuh keraguan, seolah-olah dia tidak bisa membuat keputusan untuk sementara waktu. Dia menatap Tang Ao dengan saksama, dan dalam sepersekian detik, dia berkata dengan suara yang dalam, baiklah, aku akan mempercayaimu kali ini. Jika kamu berani, berhentilah bicara omong kosong dan carilah tempat untuk bersembunyi dan jangan biarkan siapapun menemukanmu. Tanpa menunggunya berbicara, Tang Ao memotongnya dengan tenang, lalu berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat dia membuka pintu, para pengawal rumah jenderal juga mendekat. Apa yang terjadi melihat penjaga di pintu? Tang Ao memiliki ekspresi bingung di wajahnya, seolah-olah dia baru saja bangun dan tidak tahu apa-apa. Ada pencuri yang mencoba membasmi sang jenderal, tetapi mereka berhasil digagalkan. Seluruh kota kini sedang digeledah. Apakah kalian menemukan sesuatu yang aneh di sini? Pemimpin pengawal itu memasang ekspresi muram di wajahnya. Dia menatap Tang Ao dengan dingin dan bertanya dengan tatapan penuh selidik dan curiga. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Siapa yang berani membasmi jenderal jika tertangkap, dia harus dicabik-cabik. Aku baru saja bangun dan belum tahu situasinya. Mengapa kamu tidak masuk dan mencari? Tang Ao sedikit terkejut ketika mendengar ini, lalu berkata dengan marah. Pemimpin pengawal itu menatap Tang Ao lekat-lekat, dan melirik ke dalam ruangan. Ruangan itu didekorasi dengan sederhana dan dapat dilihat dengan jelas dalam sekejap. Tidak mungkin ada orang yang bisa bersembunyi di dalamnya. Ketika dia ragu-ragu untuk masuk, api tiba-tiba membubung ke langit dari sisi lain rumah jenderal, dan suaranya menggetarkan seluruh area. Di sana, ikuti aku. Melihat ini, para penjaga tentu saja tidak ragu lagi dan langsung bergegas ke sana. Sebelum pergi, pemimpin itu menatap Tang Ao 2 kali lagi, dan kecurigaan di matanya tidak berkurang sama sekali, seolah-olah dia masih tidak mempercayainya. Setelah melihat para penjaga pergi, Tang Ao kembali ke kamar dan berkata dengan senyum tenang, baiklah, mereka sudah pergi. Tempat ini aman untuk saat ini, tetapi menurutku sebaiknya kalian meninggalkan rumah tuan kota sesegera mungkin. Selain itu, kalian semua harus lebih berhati-hati. Cahaya api itu,
kau juga tahu teknik rahasia Sekte Guku. Pria itu berjalan keluar dari bayang-bayang, matanya berkedip karena terkejut. Haha, saudara, kamu salah paham. Rahasia Gudao menunjuk langsung ke akhir aturan surga. Bagaimana bisa semudah itu untuk berlatih? Aku hanya meniru operasimu sebelumnya. Tang Ao terkekeh, wajahnya tenang, seolah-olah masalah ini sangat mudah baginya. Kuharap kau tidak melupakan janjimu, kalau tidak, bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu bersamaku. Pria itu menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin menyala. Seluruh tubuhnya tiba-tiba mulai berputar, dan dalam sekejap, dia benar-benar menghilang. Itu sangat aneh. Setelah orang ini pergi, Tang Ao menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan berjalan keluar. Dengan kejadian besar seperti itu di kediaman jenderal, dia tentu saja tidak bisa menutup mata. Setidaknya dia harus menunjukkan kesetiaannya kepada Lin Chonghu. Setelah beberapa saat, dia tiba di luar pintunya. Setelah membungkuk sedikit, Tang Ao berkata dengan hormat, "Jenderal, kudengar ada pencuri yang menyelinap ke dalam rumah besar. Aku ingin tahu apakah Anda punya perintah atau apa yang bisa kulakukan. Selama Anda memberi perintah, aku akan melewati api dan air dan tidak akan pernah menolak untuk mati. Aku tidak akan pernah mengecewakan Anda. Tangke, jarang sekali kau punya niat seperti itu. Lumayan, lumayan. Kau tidak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di rumah besar ini. Kau sekarang adalah anggota pasukan Zuo. Seluruh kota diblokir. Mereka juga kekurangan tenaga. Kau pergi ke sana dulu. Meskipun semua orang di batalionmu tewas di tangan sisa-sisa klan Gu, tentu saja akan ada pengaturan baru untuk direktur sekolah." Suara acuh tak acuh Lin Chonghu terdengar dari dalam pintu. Ia tampak sedikit terkejut dengan kedatangan Tang Ao, tetapi ia segera berbalik dan memintanya untuk kembali ke pasukan kiri terlebih dahulu. Apa niatnya? Tidak mungkin untuk menebaknya. Pintunya juga tertutup rapat, tidak ada jejaknya. Matanya berkedip, dan Tang Ao tidak ragu sejenak. Dia membungkuk hormat dan berkata, "Ya, saya mematuhi perintah Anda." Kemudian dia berbalik dan berjalan keluar dari rumah jenderal. Seluruh proses berjalan sangat lancar, dan dia tidak mencoba menggunakan kekuatannya untuk menyelidiki situasi di ruangan itu. Sepanjang jalan menuju gerbang pasukan kiri, aku melihat bahwa gerbang itu terang benderang. Para ksatria penghakiman elit dibagi menjadi beberapa kelompok dan menuju ke berbagai tempat di kota. Kelompok pertama telah tiba dan mulai mencari, dan pasukan di belakang juga tidak lambat, dan menyebar. Melihat hal ini, Tang Ao berjalan menuju tenda kepala sekolah. Tak lama kemudian, ia tiba di depan tenda. Penjaga itu menghentikannya dan bertanya dengan dingin, "Siapa itu?" "Nama saya Tang Ao, Kapten Regu ke-12 di bawah Kapten Qin. Saya diperintahkan oleh Jenderal Lin untuk datang dan melapor kepada komandan," ucap Tang Ao dengan ekspresi tenang. "Tang Ao, kaulah orangnya. Kepala sekolah sedang menyelidiki masalah ini. Karena kau datang sendiri, jangan salahkan kami, saudara-saudara. Tangkap dia dulu." Mendengar perkenalan diri Tang Ao, ekspresi penjaga itu tiba-tiba menjadi lebih suram dan dingin, dan dia berbicara dengan tatapan dingin di matanya. Kemudian sekelompok pengawal segera mengelilinginya, menahannya dengan pedang dan tombak. Pemimpin itu berkata dengan dingin, "Tenanglah dan ikuti aku untuk menemui kepala sekolah. Jika kau ragu atau bergerak, kau akan dicincang menjadi bubur. Kau mengerti? Aku akan pergi denganmu." "Mengapa kau begitu bersemangat?" Saudaraku, Tang Ao berkata dengan tenang, tidak rendah hati atau sombong, dikelilingi oleh para penjaga ini, dan berjalan menuju tenda. Setelah memasuki pintu, dia melihat kepala sekolah berdiri di depan meja pasir dengan ekspresi serius di wajahnya dan sedikit amarah muncul. "Tuan, kami telah menangkap Tangke. Silakan buat keputusan." Pemimpin pengawal itu berkata dengan keras sambil tersenyum sinis di matanya. Tangke, kepala sekolah itu, mengangkat kepalanya ketika mendengar suara itu, sedikit keraguan melintas di matanya, seolah-olah dia tidak dapat mengingat siapa orang itu sejenak, tetapi dia segera bereaksi, matanya tajam, dan dia menatap Tang Ao dan berkata dengan dingin, "Aku bertanya padamu, di mana orang-orang dari batalion pertama Kapten Qin?" "Yang mulia, kami menghadapi penyergapan oleh sisa-sisa klan Gu di pegunungan Wangchuan. Semua orang di batalion pendamping tewas kecuali saya. Saya dapat menyelamatkan hidup saya hanya dengan bantuan pribadi Jenderal Lin." Tang Ao mengemukakan alasan yang telah ia persiapkan sejak lama. Tentu saja, dia tidak khawatir kepala sekolah akan pergi ke Lin Chonghu untuk memeriksa masalah tersebut. Ini tidak mungkin. Selain itu, bahkan jika dia benar-benar pergi ke sana, tidak akan ada masalah sama sekali, karena situasi saat itu tampak seperti itu dari luar, jadi tidak ada kelainan dalam ekspresinya saat dia berbicara.
Jenderal Lin secara pribadi mengambil tindakan hanya untuk menyelamatkanmu. Pejabat sekolah itu menyipitkan matanya sedikit dan menatap Tang Ao dengan dingin, jelas tidak mempercayai apa yang dia katakan. Tentu saja tidak. Jenderal sedang sibuk dengan segala macam urusan. Jika dia harus mengambil tindakan secara pribadi ketika semua bawahannya dalam bahaya, kota ini pasti sudah kacau sejak lama. Jenderal itu kebetulan lewat saat itu, dan aku hanya beruntung. Tang Ao terkekeh dan berkata kepada pejabat sekolah dengan tenang. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa dia adalah orangnya Lin Chonghu. Ini akan memudahkan tindakan selanjutnya dan membantunya meningkatkan statusnya lebih cepat di Knights of Judgment. Hanya dengan cara ini dia bisa mengungkap rahasia inti atas yang sebenarnya. Setelah mendengar perkataan Tang Ao, mata kepala sekolah itu berkedip beberapa kali, dan akhirnya dia berkata jika memang begitu, maka kurasa sang jenderal sudah membuat beberapa pengaturan untuk masalah ini. Apakah dia memintamu untuk kembali dengan perintah langsung? Jenderal hanya mengatakan bahwa seluruh kota diblokade. Saya dari pasukan kiri, jadi wajar saja kalau saya harus kembali untuk melapor. Tang Ao berkata dengan tenang sambil menatap petugas sekolah. Kau dari tentara kiri, haha, baiklah. Kam asalmu sudah tidak ada lagi, dan perekrutan prajurit akan dilakukan dalam setahun. Tidak akan ada tempat untukmu jika aku menugaskanmu ke tempat lain. Bagaimana dengan ini? Aku akan mempromosikanmu menjadi letnan sekarang. Kau dapat menemukan dan memilih personel sendiri dan melapor kepadaku. Kepala sekolah menyipitkan matanya sedikit. Sekarang setelah masalah ini sampai pada titik ini, tentu saja tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keluar dari tenda, Tang Ao merasa geli. Zuo Jun dan Lin Chonghu saling curiga. Untuk mencegah orang-orang dari rumah jenderal mengganggu kekuatan militer bawahannya, direktur sekolah benar-benar memberinya kam sekolah dan membiarkannya menanganinya sendiri. Itu sama saja dengan membuatnya mandiri, yang pada gilirannya memberinya peluang besar. Sebelum memasuki kota, mereka telah memikirkan cara menempatkan sebanyak mungkin orang ke dalam Knights of Judgment. Sekarang segalanya jauh lebih sederhana, dan menilai dari sikap Lin Chonghu saat ini terhadap pasukan Zuo, jika Tang Ao mengelolanya dengan baik, dia mungkin dapat sepenuhnya membawa mereka di bawah komandonya. Sambil berpikir dalam benaknya, Tang Ao tidak ragu-ragu dan langsung meninggalkan kam tentara kiri dan berjalan menuju rumah jenderal. Kali ini, direktur sekolah pasti akan meminta seseorang untuk mengikutinya untuk melihat di mana dia bisa menemukan orang untuk mengisi staf kam ini. Selama dia memasuki wilayah Lin Chonghu, masalah ini akan diselesaikan. Di sisi lain, Tang Ao telah menggunakan metode rahasia untuk menarik bintang-bintang dan memberitahu Chen Qingzi dan yang lainnya untuk membuat persiapan. Begitu dia meninggalkan rumah jenderal, semua orang akan dapat bersatu kembali dan kemudian kembali ke pasukan kiri untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kota itu sekarang dalam kekacauan. Semua orang dari pasukan Zuo keluar dengan kekuatan penuh, terlepas dari apakah mereka benar-benar ingin menemukan orang-orang dari klan Gu, mereka harus membuat keributan besar. Setelah berjalan-jalan santai di sekitar rumah jenderal, Tang Ao keluar lagi dan pergi ke blok terdekat untuk bertemu dengan Mentian dan yang lainnya. Saudara Tang, kamu sangat hebat. Baru 3 hari, dan kamu sudah menjadi Kapten Knights of Judgment. Mentian menatap Tang Ao dan berkata dengan penuh semangat. Dengan cara ini, tindakan mereka selanjutnya di kota akan memiliki identitas resmi. Haha, ini juga masalah di dalam Knights of Judgment. Kalau tidak, kita tidak akan punya kesempatan ini. Ada tepat 12 skuadron di satu kam, dan Brother Tishan beserta anak buahnya akan segera tiba. Begitu mereka tiba, kam akan terisi penuh. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao berkata ketika saatnya tiba, akan lebih mudah bagi kita untuk bergerak di kota ini. Orang-orang di Sekte Gu juga telah menyetujui persyaratanku sebelumnya dan akan bekerja sama dengan kita di kota ini untuk menemukan cara menangkap semua ksatria penghakiman di kota ini, tetapi itu akan memakan waktu. Kota ini sedang kacau sekarang. Kita mungkin bisa memanfaatkan kesempatan ini dan mengambil tindakan terlebih dahulu, kata Sun Yangli dengan mata berbinar. Kakak senior Sun benar, kita tentu tidak bisa melepaskan kesempatan besar seperti ini. Bibir Tang Ao melengkung membentuk senyum tipis. Sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, hubungan antara rumah jenderal dan tentara Zuo akan semakin memburuk. Memikirkan hal ini, Tang Ao melanjutkan, di kota timur, ada keluarga Zhao. Mereka memiliki hubungan khusus dengan kepala sekolah Zuo Jun. Saya pernah ke sana sebelumnya, jadi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke sana lagi. Selain itu, saya akan mencoba memberitahu orang-orang Gumen untuk pergi berkunjung ke sana terlebih dahulu. Setelah semua orang mendiskusikan semua detailnya, mereka segera berangkat dan menuju ke kota timur.
Dalam perjalanan, Tang Ao menggunakan persepsi bintangnya untuk menemukan orang-orang dari klan Gu. Ketika mereka tiba, mereka telah menyelinap ke rumah Zhao dan sedang menunggu kedatangan mereka. Mungkin karena guncangan di kota itu, gerbang rumah Zhao sekarang dipenuhi oleh para penjaga. Wajah mereka serius, dan ketika mereka melihat Tang Ao dan kelompoknya datang, mereka menjadi sangat gugup. Ada gelombang udara dingin, seolah-olah perang bisa pecah kapan saja. Ksatria penghakiman telah diperintahkan untuk mencari pencuri. Jika kalian tidak ingin mati, sebaiknya kalian minggir. Kata Tang Ao acuh tak acuh sambil menatap para penjaga. Omong kosong, ini adalah rumah Zhao, bagaimana mungkin ada pencuri? Apakah kamu datang ke tempat yang salah? Pemimpin penjaga rumah Zhao memiliki cahaya dingin yang berkedip di matanya dan menatap Tang Ao dengan dingin. Pria ini adalah orang yang ingin menyerangnya ketika dia datang ke sini terakhir kali. Ketika mereka bertemu untuk kedua kalinya, dia bahkan lebih cemburu. Kau lagi, haha, sepertinya keluarga Zhao benar-benar berencana untuk melawan Jenderal Lin. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi memberi muka pada kepala sekolah. Saudara-saudara, basmi mereka. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, melirik para penjaga dengan mencibir, dan berkata dengan ringan. Mendengar perkataan Tang Ao, Mantian tentu saja tidak ragu sama sekali. Dia menyeringai dan berjalan menuju para penjaga. Mereka telah berdiskusi sebelumnya bahwa mereka tidak boleh menunjukkan kekuatan yang terlalu kuat, jadi dia tidak mengerahkan kekuatan guntur surgawi, tetapi mengandalkan tubuh fisiknya saja sudah cukup. Tang Ke, kau pasti melawan kepala sekolah, kan cepat mundur sekarang, dan kita bisa berpura-pura bahwa insiden ini tidak pernah terjadi. Kalau tidak, kalian semua akan mati di sini hari ini. Mata pemimpin penjaga itu berkilat dingin, dan dia menatap Mantian yang berjalan mendekat dan berkata dengan suara dingin. Orang pembawa sial, omong kosongmu terlalu banyak, minggir. Mantian mengumpat keras, dan dengan sekejap tubuhnya, dia sudah dekat dengan pria itu, dan menendangnya dengan kakinya. Dia baru saja mencapai puncak level ke-12 body tempering, dan melihat ini, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Tanpa sadar, dia mencabut pedang panjang dari pinggangnya dan menebaskannya tepat di kaki Mantian. Terdengar suara dentang yang tajam seperti suara logam yang beradu. Pemimpin pengawal Zhao Mansion merasakan guncangan di tangannya, diikuti oleh kekuatan yang sangat besar, dan tubuhnya terlempar ke belakang tanpa terkendali. Setelah ledakan yang tumpul, dia langsung menabrak gerbang rumah Zhao dan jatuh pingsan ke tanah. Para penjaga lainnya melihat ini dan berteriak ngeri. Komandan, guk-guk orang pembawa sial ini berani menyakitiku, Komandan. Saudara-saudara, ayo dan potong-potong dia. Kemudian semua pengawal Zhao Mansion bergegas menuju Mantian. Ada senyum muram di wajahnya, tanpa rasa takut. Dia tidak membawa senjata di tangannya. Dia hanya mengandalkan tangannya, membuka dan menutupnya dengan kuat dalam setiap gerakan. Lebih dari selusin penjaga tersungkur ke tanah dalam sekejap. Sebagian besar dari mereka bernapas tetapi tidak menghirupnya. Jelas bahwa mereka tidak akan selamat. Setelah berurusan dengan orang-orang ini, Mantian memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia bertepuk tangan dan berjalan masuk. Tang Ao dan yang lainnya tentu saja mengikutinya. Setelah memasuki gerbang Zhao Mansion, alis Tang Ao sedikit mengernyit, lalu tiba-tiba tekanan dingin dan kuat turun, menyelimuti mereka sepenuhnya. Kekuatan dan keagungan seperti itu hanya bisa dimiliki oleh para penguasa alam suci tingkat atas. Mereka tidak menyangka akan ada tuan seperti itu di rumah seorang pedagang biasa. Jika dia menyerang dengan sekuat tenaga secara langsung, Tang Ao dan yang lainnya tentu tidak akan takut. Kuncinya adalah identitas mereka saat ini istimewa dan mereka tidak dapat menyerang tanpa rasa takut, jika tidak, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Dengan pikirannya yang berpacu, mata Tang Ao berbinar, dan dia berjalan di depan Mantian, menariknya, lalu tersenyum ke aula utama Tuan Zhao. Saya minta maaf mengganggu Anda lagi begitu cepat, tetapi ini bukan keinginan saya. Saya telah menerima perintah militer, jadi silakan keluar dan temui saya. Setelah suara itu berakhir, seorang pria keluar dari aula utama tak lama kemudian. Dia adalah anggota keluarga Zhao. Dia melirik Mantian dan yang lainnya, lalu menatap Tang Ao dan berkata, Kapten Tang, kurasa kita sudah menjelaskannya dengan sangat jelas tadi. Kenapa kau melakukan ini? Tuan Zhao, itu hanya masalah sepele di siang hari, tidak perlu dibicarakan. Namun kali ini berbeda. Beberapa pencuri benar-benar berani menyelinap ke rumah jenderal dan berencana untuk membasminya. Namun, Jenderal Lilin adalah sosok yang sangat kuat sehingga dia tidak akan pernah membiarkan mereka berhasil. Kami tentu akan mengusir mereka. Tang Ao menyipitkan matanya dan berkata. Sekarang pencurinya sudah kabur,
Jenderal sudah mengeluarkan perintah untuk menutup seluruh kota dan menggeledah setiap rumah. Tidak ada tempat yang bisa dibiarkan begitu saja. Saya rasa Anda, Tuan Zhao, adalah orang yang bijaksana dan tidak akan mempersulit saya, bukan kalau Anda tidak punya siapa-siapa di sini, maka semuanya akan baik-baik saja. Pencuri sersan Tang, kurasa kau pasti salah. Tidak mungkin ada orang yang begitu berani di sini. Ada banyak tempat yang tidak nyaman di rumah Zhao. Jika kau memaksa menggeledahnya, aku khawatir kau akan kesulitan menjelaskannya kepada kepala sekolah. Kepala keluarga Zhao berkata dengan mata menyipit. Tentu saja aku percaya padamu, Tuan Zhao. Tapi seperti yang kukatakan tadi, aku benar-benar minta maaf. Aku harus mematuhi perintah militer. Lagi pula, aku bukan lagi seorang sersan, tapi seorang kapten. Jadi, tolong panggil aku Kapten Tang. Tang Ao berkata dengan tenang sambil tersenyum tipis. Apa? Sekarang kau sudah jadi kapten, kok bisa secepat ini mendengar ini? Kepala keluarga Zhao langsung menunjukkan ekspresi terkejut di wajahnya. Sepertinya dia tidak pernah menyangka bahwa Tang Ao bisa naik pangkat beberapa tingkat dalam waktu sesingkat itu dan memimpin satu batalion penuh. Ini hanya keberuntungan, jadi Tuan Zhao, saya harap Anda tidak akan mempersulit saya. Tang Ao berkata sambil tersenyum, lalu menatap Mantian dan yang lainnya, memberi isyarat bahwa mereka bisa mulai mencari. Tentu saja, Mantian sama sekali tidak ragu. Dia melirik pengawal keluarga Zhao di sekitarnya dan berkata dengan galak, orang pembawa sial, aku mendengar semuanya. Jika ada yang berani melakukan sesuatu padaku, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sambil berbicara, dia berjalan langsung menuju aula dalam rumah Zhao. Chen Qingzi dan yang lainnya tentu saja mulai bergerak juga. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi dingin dan niat membasmi yang tak terlukiskan, seolah-olah mereka akan membasmi siapapun yang sedikit saja menghalangi jalan mereka. Ekspresi kepala keluarga Zhao berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan mereka. Bahkan tekanan yang mengerikan itu pun tertahan. Dia tampak seperti akan membiarkan Tang Ao dan yang lainnya mencari. Setelah beberapa saat, gelombang dingin tiba-tiba datang dari halaman belakang rumah Zhao. Kemudian dia mendengar kutukan marah Mentian orang pembawa sial, dia bersembunyi di sini dan ingin melarikan diri, tetaplah di sini. Saat suara pertarungan terdengar, ekspresi kepala keluarga Zhao tiba-tiba berubah, dan aura sang guru bersinar lagi, menuju ke halaman belakang. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao menatap Patriark Zhao dan berkata dengan dingin, Patriark, tampaknya faktanya tidak seperti yang Anda katakan. Saya pikir Anda mungkin harus pergi ke rumah Jenderal dan menjelaskan masalah ini kepada Jenderal Lin secara langsung. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada pencuri di rumahku? Kapan dia menyelinap masuk? Kepala keluarga Zhao berkata dengan panik. Aku rasa pertanyaan ini mungkin hanya kau yang bisa menjawabnya, kata Tang Ao sambil mencibir. Berita tentang ditemukannya sisa-sisa klan Gu di rumah Zhao menyebar dengan cepat. Di kamp tentara sebelah kiri, kepala sekolah mendengarkan laporan bawahannya dengan wajah muram. Setelah selesai, dia membanting telapak tangannya di atas meja dan berkata dengan niat membasmi, menyipitkan matanya, Lin Chonghu, apakah kamu sedang mempermainkanku? Kemunculan seorang pembasmi di rumah jenderal sulit dipercaya, dan orang ini benar-benar bertindak sejauh itu dengan membasmi Lin Chonghu secara langsung. Perilaku seperti itu tidak diragukan lagi mencari kematian. Jika itu benar, tidak ada alasan baginya untuk melarikan diri hidup-hidup, jadi Xiao Dian tentu saja tidak mempercayainya saat ini. Selain itu, Tang Ao membawa orang-orang langsung ke rumah Zhao dan menemukan beberapa petunjuk. Terlalu naif untuk mengatakan bahwa itu bukan jebakan yang disengaja. Namun, ketika keadaan sudah sampai pada titik ini, Xiao Dian tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Di rumah jenderal di sisi lain, Tang Ao telah membawa kepala keluarga Zhao ke Lin Chonghu. Dengan ekspresi hormat di wajahnya, dia berkata, Jenderal, ketika saya sedang mencari di kota, saya menemukan jejak sisa-sisa klan Gu di halaman belakang keluarga Zhao, tetapi sayangnya mereka melarikan diri. Keluarga Zhao, baiklah, aku ingat bahwa kode sekolah tampaknya memiliki hubungan dengan kalian. Bagaimana kalian akan menjelaskan ini kepadaku? Mata Lin Chonghu berkilat, dan dia pertama-tama melirik Tang Ao dengan tenang, lalu jatuh di kepala keluarga Zhao. Jenderal, saya tidak tahu apa yang terjadi. Pasti pencuri itu ingin menjebak saya, jadi dia diam-diam bersembunyi di rumah besar saya. Kepala keluarga Zhao tampak seolah-olah telah mengalami ketidakadilan yang besar, dan berkata kepada Lin Chonghu. Apakah kamu mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan? Tangke, katakan padaku, apa yang terjadi ketika kamu menemukan pencuri itu? Lin Chonghu berkata dengan mata menyipit. Melapor kepada Tuan,
Saya sedang mencari di seluruh kota sesuai perintah kepala sekolah dan kebetulan tiba di rumah keluarga Zhao. Namun, para penjaga tidak mengizinkan kami masuk dan bahkan menyerang kami. Baru setelah saya menjelaskan keseriusan masalah ini, mereka akhirnya mengizinkan kami mencari. Tang Ao merasa geli di dalam hatinya tetapi berkata dengan tenang. Pada waktu itu, ada seorang guru misterius di rumah Zhao. Kekuatannya yang luar biasa begitu besar sehingga menakutkan. Namun, setelah sisa-sisa klan Gu ditemukan, orang kuat ini tidak mengambil tindakan untuk menghentikan mereka. Sebaliknya, ia membiarkan mereka melarikan diri. Aku benar-benar tidak mengerti mengapa. Kau sudah mendengarnya? Bagaimana kau menjelaskannya? Cahaya dingin melintas di mata Lin Chonghu, dan gelombang niat membasmi muncul. Meskipun ada banyak hal aneh tentang masalah ini, dia tentu tidak akan ragu sama sekali jika dia bisa mengambil kesempatan untuk menyerang kekuatan pasukan kiri. Mengenai apa yang akan terjadi setelahnya, dialah yang memiliki keputusan akhir di kota. Tuan, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan saya. Orang kuat itu hanya diundang oleh saya dan dia tidak mematuhi perintah. Apakah dia akan bertindak atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada kemauannya sendiri, dan saya tidak punya cara untuk melakukan apapun. Kepala keluarga Zhao merasakan sakit di hatinya. Dia diam-diam tahu bahwa masalah ini tampaknya tidak dapat dijelaskan lagi. Apa kau pikir aku bodoh? Beraninya kau mengatakan hal-hal yang tidak penting seperti itu di hadapanku? Kurasa kau mencari kematian. Kalau begitu, aku akan memberimu tumpangan. Lin Chonghu mendengus dingin, dan cahaya melonjak di sekujur tubuhnya. Kemudian dia menamparkan kepala keluarga Zhao dengan telapak tangannya. Tidak, ketika kepala keluarga Zhao melihat Lin Chonghu bergerak, ekspresi ngeri langsung muncul di wajahnya. Dalam sekejap, dia secara tidak sadar melawan. Semburan cahaya menyala, menghalangi kekuatan telapak tangan. Kemudian cahaya dingin melintas di matanya. Dia melirik ke arah Tang Ao dan Lin Chonghu, lalu berkata dengan dingin, Lin Chonghu, kalian ingin berkomplot melawanku? Aku tidak akan membiarkan kalian berhasil dengan mudah. Tunggu sampai Tuan Penghakiman kembali, aku akan melihat bagaimana kalian menjelaskan kepadanya. Selamat tinggal. Saat berbicara, dia tiba-tiba berbalik, dengan cahaya yang menyilaukan di sekelilingnya. Tampaknya dia akan segera melarikan diri. Namun, Lin Chonghu menyeringai dan berkata, kamu masih ingin lari dariku? Naif, bahkan jika Penghakiman ada di sini hari ini, itu tidak dapat menyelamatkanmu. Tetaplah di sini. Dia hanya melambaikan tangannya, dan cahaya hijau menyala, melesat langsung ke arah kepala keluarga Zhao. Hati Tang Ao sedikit tenggelam, dan dalam sekejap, dia merasakan aura dingin dan aneh muncul. Itu adalah kekuatan erosi Gu Jade. Tampaknya pemurnian Lin Chonghu telah meningkat lagi. Kepala keluarga Zhao merasakan kekuatan cahaya yang dipancarkan oleh Lin Chonghu, lalu dia mengerahkan seluruh kekuatan asli dalam tubuhnya, berusaha menahannya dengan sekuat tenaga, tetapi dia melihat cahaya itu masuk ke dalam hatinya dan sama sekali tidak bisa dihentikan, tetapi dia sendiri tampaknya tidak terancam bahaya apapun. Lin Chonghu, dasar penjahat jahat, apa yang telah kau lakukan padaku? Orang pembawa sial, Tuan Penghakiman tidak akan membiarkanmu pergi. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, kepala keluarga Zhao tentu tahu bahwa belum lama ini, seseorang mengirim sesuatu ke rumah jenderal dengan kekuatan yang tak terduga. Reaksi pertamanya sekarang adalah Lin Chonghu telah mengaktifkan kekuatan itu, tetapi dia tidak merasakan hasilnya sama sekali. Namun, ancaman yang tak terlukiskan inilah yang paling menakutkan. Dia merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es dan dipenuhi dengan hawa dingin. Kau akan segera tahu apa yang telah kulakukan. Siapapun yang berani melawanku ditakdirkan untuk berakhir seperti ini. Dengan tawa yang menyeramkan, wajah Lin Chonghu menjadi dingin. Ia melambaikan tangannya yang besar, dan cahaya hitam menyala, jatuh di tubuh kepala keluarga Zhao, menyelimutinya sepenuhnya. Lalu tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia dikendalikan oleh sesuatu, dan tatapannya menjadi tumpul dan kaku. Sekarang, aku ingin kau kembali dan mencari tahu semua rencana cadangan yang ditinggalkan oleh putusan itu. Apakah kau mengerti? Lin Chonghu berkata dengan tatapan dingin di matanya. Ya, aku mengerti. Kepala keluarga Zhao berkata dengan spontan, lalu berbalik dan berjalan keluar, seperti mayat berjalan. Melihat ini, hati Tang Ao mencelos, tetapi wajahnya tetap tenang. Dia membungkuk sedikit kepada Lin Chonghu dan berkata, Jenderal, menurut pendapatku, jika kita membiarkannya pergi begitu saja, aku khawatir para kepala sekolah akan sulit mempercayainya. Jika mereka mulai meragukannya, itu dapat merusak rencanamu. Lalu menurutmu apa yang harus kulakukan? Mendengar perkataan Tang Ao, Lin Chonghu menyipitkan matanya sedikit, menoleh dan menatapnya sambil tersenyum. Setelah dia kembali,
semuanya akan kembali normal, dan tidak akan ada perbedaan dari sebelumnya. Tidak ada cara untuk menyelidikinya, jadi mengapa meragukannya? Karena kepala keluarga Zhao sudah memasuki rumah jenderal, maka menurut pendapat direktur sekolah, dia tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Dan sekarang, dia keluar dari sini hidup-hidup tanpa satu pun luka di tubuhnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ini sedikit aneh. Mata Tang Ao berbinar, lalu dia kembali ke keadaan normalnya. Jika tidak terjadi apa-apa pada keluarga Zhao mulai sekarang, kepala sekolah pasti akan berpikir bahwa kepala keluarga Zhao telah mengkhianati mereka, dan bahkan mungkin akan mengambil tindakan sendiri untuk melenyapkannya. Dalam kasus ini, meskipun tidak akan ada kerugian bagi sang jenderal, rencananya akan sulit terwujud. Apa yang kau katakan masuk akal. Aku tidak menyangka rencanamu begitu mendalam. Jadi menurut pendapatmu, apa yang harus kulakukan agar dia tidak curiga? Lin Chonghu menunjukkan sedikit senyum di wajahnya, dan tampak sangat puas dengan Tang Ao, lalu bertanya lagi. Saya berani mengatakan bahwa menurut pendapat saya yang sederhana, Anda harus mengirim seseorang untuk mengikuti Patriark Zhao. Ketika dia kembali, dia dapat mengumpulkan orang-orangnya dan kemudian melancarkan serangan mendadak untuk menangkapnya. Tidak apa-apa selama dia dapat melarikan diri dengan lancar. Dengan cara ini, dia tidak akan dicurigai lagi. Pikiran Tang Ao berkecamuk. Dia tahu bahwa Lin Chonghu tidak akan pernah mempercayai siapapun. Namun karena keadaan sudah sampai pada titik ini, dia tentu tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Dia mungkin juga memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan keluarga Zhao. Dengan cara ini, dia bisa menghabiskan seluruh kekuatan Knights of Judgment. Terlebih lagi, pertentangan antara kantor jenderal dan tentara kiri dapat langsung terungkap. Para pemimpin tentara kiri, yang selama ini dipimpin oleh direktur sekolah, pasti tidak akan tinggal diam dan menunggu kematian. Perjuangan terbuka dan rahasia antara kedua belah pihak akan memasuki tingkat yang lebih berdarah. Saat itu, Tang Ao tidak perlu mengambil tindakan, dan para ksatria penghakiman sendiri akan berada dalam kekacauan, sehingga lebih mudah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Namun, kecepatan Lin Chonghu dalam melebur giok korosi tampaknya sangat cepat, jadi dia tentu harus waspada. Ini adalah poin kuncinya. Benar, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Kepala sekolah sudah tahu bahwa kau adalah orangku. Jika kau kembali ke tentara kiri sekarang, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Kau harus melapor ke tentara kanan besok. Lin Chonghu melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, dengan kilatan cahaya di matanya. Terima kasih atas kultivasimu, Jenderal. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu dan membalas budimu sampai aku mati. Tang Ao membungkuk kepada Lin Chonghu dan berkata, pergi. Lin Chonghu melambaikan tangannya dan membiarkan Tang Ao pergi. Setelah meninggalkan rumah jenderal, Tang Ao merasa sedikit lega. Chen Qingzi dan yang lainnya mengikutinya. Mantian adalah orang pertama yang berbicara. Saudara Tang, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Lin Chonghu? Saya melihat lelaki tua dari keluarga Zhao berjalan keluar. Semuanya berjalan relatif lancar. Setidaknya konflik antara Zhuo Jun dan Lin Chonghu hanya dapat diselesaikan jika salah satu dari mereka benar-benar memutuskan konflik. Tang Ao berkata dengan ekspresi serius. Dia masih memikirkan tentang erosi Gujade. Sepertinya semuanya tidak berjalan baik. Chen Qingzi menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan nada dingin. Kita kembali dulu. Lin Chonghu memintaku untuk membawamu melapor ke pasukan kanan besok. Dengan begitu, kita sekarang menjadi bawahan langsungnya. Kita tunggu saja apa yang terjadi selanjutnya, kata Tang Ao dengan kilatan di matanya. Setelah semua orang kembali ke penginapan, Tang Ao segera menghubungi orang-orang dari klan Gu. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, dua bayangan hitam berkelebat dan muncul di kamarnya. Apa yang ingin kau lakukan dengan memanggil kami ke sini sekarang? Kata bayangan gelap di sebelah kanan dengan dingin, dengan kilatan cahaya gelap di matanya. Kecepatan Lin Chonghu dalam memurnikan batu giok korosi Gu tampaknya jauh melampaui ekspektasi kita. Dari apa yang telah kita lihat hari ini, kekuatan yang ia kendalikan telah mencapai titik di mana ia dapat menggunakannya dengan mudah. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi ia dapat mengendalikannya sepenuhnya. Aku memintamu untuk datang ke sini sehingga kita dapat menemukan solusinya. Tang Ao berkata dengan sungguh-sungguh, menatap mereka berdua dan bertanya, apakah tidak ada metode rahasia di Sekte Gu yang dapat mengendalikan Gu Jade dari jarak jauh? Menara Samsara mengerahkan pasukan besar dan menempuh perjalanan ribuan mil jauhnya ke gurun tanpa jalan kembali. Tang Ao tidak tahu apa yang mereka rencanakan, tetapi itu pasti bukan masalah sederhana. Lin Chonghu ditempatkan di kota Wangchuan, dan tampaknya dia bertekad untuk membasmi pasukan yang ditinggalkan oleh Jenderal Judgment. Namun sejauh ini,
tidak ada kekuatan dari menara samsara yang muncul untuk menghentikannya. Batu giok korosi kini ada di tangannya. Tidak mungkin orang-orang kuat di menara itu tidak tahu apa-apa tentangnya dan mengizinkannya untuk memurnikannya. Jadi Tang Ao menduga bahwa masalah ini awalnya merupakan bagian dari rencana mereka. Dewa Ibel misterius itu, yang tahu betul bahwa pasukan Tang Ao tidak cukup kuat untuk melawan menara samsara, tetap mengarahkannya untuk datang langsung ke kota Wangchuan. Alasan dibalik ini juga menggugah pikiran. Untuk menyelesaikan semua kesulitan, tampaknya satu-satunya cara adalah memulai dengan Lin Chonghu. Mendengar perkataan Tang Ao, kedua mata Gumen itu berbinar. Pria di sebelah kanan menatapnya dengan dingin dan berkata, "Apa maksudmu, apa terjadi sesuatu itu Lin Chonghu? Apakah dia sudah mulai melebur batu giok korosi Gu dasar orang menyebalkan? Aku tahu akan seperti ini. Seharusnya aku tidak mempercayaimu sejak awal. Jangan bersemangat, biarkan aku memberitahumu perlahan. Lin Chonghu tidak hanya mulai memurnikan, tetapi telah meleburnya hingga tingkat tertentu. Kecepatannya jauh melampaui harapanku, jadi aku memintamu untuk menemukan solusinya." Ekspresi Tang Ao berubah, dan dia berkata kepada mereka berdua dengan wajah serius. "Apa ini tidak mungkin? Batu giok erosi Gu adalah harta karun utama Sekte Gu. Itu terkait dengan rahasia utama Gu yang jahat. Belum lagi orang luar, bahkan sesama muridku, dengan bimbingan buku rahasia, akan membutuhkan kerja keras selama beberapa tahun untuk menemukan kesempatan. Dia hanya punya beberapa hari. Bagaimana dia bisa melakukannya?" Mendengar ini, orang-orang dari Sekte Gu langsung menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah mereka. Batu giok erosi Gu bersifat misterius dan tidak dapat diprediksi, dan bahkan di dalam sekte, batu itu dianggap tabu. Selain pemimpin sekte tertinggi, hanya sedikit dari mereka yang mengetahuinya. Bagaimana mungkin benda ajaib seperti itu dapat dengan mudah disempurnakan oleh siapapun? Percaya atau tidak, ini adalah faktanya. Aku sudah melihat Lin Chonghu mengambil tindakan, jadi dia pasti tidak salah. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, menyapu pandangannya ke arah mereka berdua, dan melanjutkan, "Jika kalian tidak dapat menunda pemurniannya, aku harus memikirkan cara lain." Bukannya tidak ada cara sama sekali. Tang Ao selesai berbicara, dan lelaki di sebelah kiri yang selama ini terdiam tiba-tiba berkata, "Saudaraku, sebelum aku keluar, aku mengikuti perintah tuanku untuk mencari tahu tentang buku-buku klasik dan aku tahu petunjuk tentang batu giok erosi Gu. Disebutkan. Tidak, kau tidak bisa menggunakan cara itu. Itu akan membasmi banyak orang. Apa kau lupa apa yang dikatakan tuan kita saat kita turun gunung?" Pria di sebelah kanan memotong pembicaraannya sebelum dia selesai berbicara dan berteriak padanya. Jelas bahwa dia juga tahu apa satu-satunya cara, tetapi dia tidak mau melakukannya. "Kalian berdua, sekarang bukan saatnya untuk mempertimbangkan berapa banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Jika Lin Chonghu berhasil sepenuhnya, saya perkirakan semua orang di kota ini akan jatuh ke tangannya. Bukankah akan ada lebih banyak korban? Kita harus membuat pilihan sekarang. Apa solusinya?" Tang Ao menyipitkan matanya sedikit. Dia jelas bukan orang yang bimbang. Begitu Lin Chonghu berhasil, itu akan menjadi masa kehancuran bagi semua makhluk hidup. Dibandingkan dengan itu, pengorbanan kecil sama sekali bukan masalah. Adapun mereka yang merasa tidak ada yang bisa mati, mereka hanya sangat pengecut dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pertimbangan. Saudaraku, dia benar. Pikirkanlah. Jika menara samsara sepenuhnya mengendalikan kekuatan batu giok Gu, makhluk apa di dunia ini yang akan mampu lolos dari cengkeraman mereka? Sebelum guru kita memerintahkan kita untuk turun gunung, dia berkata bahwa kita harus bertindak sesuai dengan keadaan. Kita adalah penganut Tao Gu dan tidak pernah takut mati. Pria di sebelah kiri memiliki tatapan mata yang penuh tekad, dan melanjutkan, "Jika Lin Chonghu benar-benar telah menguasai rahasia peleburan batu giok korosi Gu dan dapat mempercepat proses pemurnian, satu-satunya cara adalah dengan memicu kekuatan di dalamnya dan membuatnya menjadi bumerang baginya. Dengan cara ini, dia harus menghadapinya." Ini ide yang bagus. Lin Chonghu bukan anggota Sekte Gu dan tidak tahu metode rahasia kultivasi Gu. Sekali menjadi bumerang, bahkan bisa merenggut nyawanya. Kenapa kita tidak bisa melaksanakan rencana yang bagus seperti itu? Sedikit kegembiraan melintas di wajah Tang Ao. Dia ingin membuat giok Gu menjadi bumerang sejak awal. Tahukah kau berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan untuk mengaktifkan kekuatan batu giok korosi Gu? Pria di sebelah kanan mendengus dingin, lalu melanjutkan. Buku-buku kuno mencatat bahwa harta karun itu berisi jiwa senjata, yang merupakan eksistensi paling jahat di dunia. Begitu keluar, akan terjadi pertumpahan darah.
Selama bertahun-tahun, orang-orang di Sekte Gu telah membayar harga yang sangat mahal dan memperkuat kekuatan penyegelan padanya dari generasi ke generasi untuk membuatnya tertidur lelap. Ini untuk menghindari terjadinya bencana besar. Sekarang, meskipun dipicu sedikit, setidaknya 10.000 nyawa akan dibutuhkan. 10.000 Tangao bergumam pelan, sedikit mengernyit. 10.000 nyawa memang bukan jumlah yang sedikit. Mustahil menyembunyikan kematian begitu banyak orang di kota itu dalam satu waktu. Jika mereka ketahuan, jejak mereka akan terbongkar sepenuhnya. Saat pikirannya berpacu, sebuah ide terlintas di benak Tangao, dan dia tersenyum sambil berkata, bukannya tidak ada solusi untuk masalah ini. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Lin Chonghu sendiri mungkin dapat membantu kita. Apa maksudmu bagaimana mungkin Lin Chonghu membantu kita mengaktifkan batu giok erosi Gu dan kemudian membiarkannya menyerangnya dan membuatnya gila? Haha. Hanya mengatakan kepadanya bantu aku membasmi 10.000 orang untuk basmi diri tentu saja tidak akan berhasil. Tetapi jika kamu menggunakan cara lain, maka itu akan berhasil. Tangao terkekeh sejenak, dengan ekspresi percaya diri dan tenang di wajahnya, lalu melanjutkan. Menurutku, kamu harus punya cara untuk mengendalikan orang lain. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah melakukannya, dan kita pasti akan berhasil. Kemudian Tangao menceritakan rencananya secara lengkap kepada mereka berdua, dan setelah selesai berbicara, dia berkata sambil tersenyum bagaimana menurutmu. Namun, mereka berdua menatapnya dengan mata yang dalam pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang melihat makhluk beracun yang sangat berbahaya, penuh kewaspadaan. Pria di sebelah kanan berkata, rencanamu sangat mendalam dan suram. Jika kamu menggunakannya untuk melawan kami, bukankah itu akan sama-sama sangat mudah? Teman dan musuh secara alami diperlakukan dengan dua cara yang berbeda. Karena kita sekarang berada di perahu yang sama, bagaimana mungkin aku berkomplot melawanmu? Tangao berkata dengan tenang sambil tersenyum tidak pantas di wajahnya lagi pula. Bagaimana kita bisa menghadapi seseorang yang jahat seperti Lin Chonghu jika kita hanya tahu bagaimana bertindak dengan benar? Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kau katakan. Jika ini berhasil, mungkin kita tidak hanya bisa menghentikan Lin Chonghu, tetapi juga memberikan pukulan telak pada menara samsara. Mata pria di sebelah kanan berbinar, menatap Tangao dengan saksama, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kemudian mereka berdua segera pergi untuk mempersiapkan rencana selanjutnya, sementara Tangao memikirkan bagaimana caranya agar orang-orang Zuo Jun patuh dan patuh. Sedangkan untuk Lin Chonghu, seharusnya tidak ada masalah menyerahkannya kepada orang-orang Gumen. Setelah berpikir cukup lama, Tangao menemui Mentian dan Chen Qingzi dan berkata kepada mereka saudara Men, saudara Chen, aku butuh bantuan kalian. Malam ini, mari kita buat pasukan kiri gelisah. Aku yakin besok, mereka harus mengirimkan pasukan yang besar. Hei, kakak Tang, kau kenal aku. Selama ada pertarungan, aku akan melakukan apa saja, kata Mantian dengan ekspresi gembira di wajahnya. Setelah itu, mereka bertiga bergerak cepat dan menuju ke perkemahan tentara kiri. Meskipun Tangao bukan lagi kapten tentara kiri, tidak sulit baginya untuk masuk. Bahkan jika dia masuk melalui gerbang utama secara terbuka, tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah tiba di sana, Tangao kembali ke barak asli Korps ke-12. Sejak saat itu, ia hanya harus menunggu dengan tenang. Pada saat ini, pasukan kiri dipenuhi dengan suasana dingin, dan semua orang tampaknya dalam bahaya. Ketika ia kembali ke kamp, ia menarik perhatian beberapa orang. Di tenda kepala sekolah, seorang bawahan melapor Tuan Kepala Sekolah, Tangke baru saja memasuki kamp dan pergi ke regu ke-12. Apakah Anda ingin mencari seseorang untuk menghadapinya? Tidak perlu, lihat saja apa yang ingin dia lakukan. Lin Chonghu terlalu kuat sekarang, jadi sebaiknya kita tidak mengambil tindakan terlebih dahulu. Kita tunggu sampai hakim kembali. Kepala sekolah itu menyipitkan matanya sedikit, dan ada kilatan niat membasmi di ekspresinya. Tuan penghakiman, apakah Anda akan segera kembali? Ketika bawahan itu mendengar ini, ekspresi terkejut melintas di wajahnya, dan dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Apakah ini yang seharusnya kau tanyakan? Lakukan saja pekerjaanmu sendiri. Ingat, selama periode waktu ini, kau harus mengawasi semua orang di rumah jenderal. Jika terjadi sesuatu yang salah, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Wajah kepala sekolah tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berbicara dengan dingin kepada prajurit itu. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Mendengar hal ini, tentu saja dia tidak berani ragu lagi dan segera pamit untuk mengatur sesuatu. Setelah para prajurit pergi, mata kepala sekolah itu berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat,
dia mengeluarkan piring giok hitam dan menghancurkannya dengan telapak tangannya. Gumpalan api hitam menyala keluar dan kemudian menghilang ke udara. Setelah menunggu beberapa saat, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di tepi tenda, dan terdengar suara samar waktunya belum habis, kamu tidak perlu mencariku sekarang. Jika Tuan Penghakiman tahu, dia pasti akan sangat marah. Kamu tahu akibatnya. Situasinya sudah gawat sekarang, haruskah aku duduk saja di sana dan menunggu kematian pejabat sekolah itu mendengus dingin, wajahnya dingin dan penuh dengan niat membasmi. Hahaha, dia hanya Lin Chonghu biasa. Saat Lord Judgment ada, dia hanya guk-guk penjaga. Tanpa Lord Judgment, tidak bisakah kau berurusan dengan guk-guk? Senyum aneh muncul dari balik bayangan, dan diucapkan dengan nada sarkastis. Dia sudah mendapatkan erosion jade. Aku tidak tahu siapa yang mendukungnya. Dia bisa menyempurnakannya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia bisa melakukannya tanpa menunggu kembalinya Lord of Judgment. Menurutmu siapa yang akan bertanggung jawab atas ini? Kepala sekolah itu menyipitkan matanya, menoleh, dan menatap bayangan itu. Kalau begitu, tidak perlu menahannya. Masalah ini akan tetap sama, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab, kata Shadow sambil mencibir. Pertempuran di kota Wangchuan akan segera terjadi. Semua pasukan siap bergerak, ingin menang. Tang Ao dan kedua rekannya bersembunyi di antara 12.5. Dia dengan cermat memperhatikan kemunculan pria misterius itu, tetapi tidak segera merasakan dan menyelidiki rahasianya. Pria ini memiliki basis kultivasi yang kuat, aneh dan tidak dapat dijelaskan, dan luar biasa. Setiap gerakan akan diperhatikan oleh pihak lain, jadi wajar saja untuk berhati-hati. Sambil mengerutkan kening, Tang Ao berbisik kepada Mentian dan yang lainnya, sepertinya situasinya telah berubah. Jenderal Penghakiman benar-benar memiliki rencana cadangan. Orang sekuat itu sama kuatnya dengan Lin Chonghu. Hasilnya tidak dapat diprediksi. Kakak Tang, apa maksudmu? Haruskah kita tetap bertarung? Mendengar ini, ekspresi Mantian sedikit berubah, dengan ekspresi bingung dan cemas. Menurutku itu tidak perlu untuk saat ini. Karena kepala sekolah sudah mengeluarkan rencana cadangan para master yang ditinggalkan oleh General Judgment, itu berarti dia siap untuk bertarung langsung dengan Lin Chonghu. Bahkan jika kita tidak mengambil tindakan, hasilnya akan sama saja, kata Tang Ao sambil menyipitkan matanya. Tapi kita sudah di sini sekarang, dan orang menyebalkan di luar sana sudah mengawasi kita seharian. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, bukankah kita merasa sedikit kasihan pada mereka? Ada kilatan di mata Mantian. Para prajurit dari pasukan kiri mengawasi mereka bertiga di luar, jadi wajar saja mereka sudah menemukannya pagi-pagi sekali. Haha, kakak Men. Tidak apa-apa. Jika mereka ingin mengawasi kita, biarkan saja mereka menonton. Aku tidak akan mempedulikan mereka, terlepas dari apakah mereka mengambil tindakan atau tidak. Sambil terkekeh, ekspresi Tang Ao sedikit mereda. Mengenai orang-orang yang diatur oleh kepala sekolah, dia tidak mempedulikan mereka sejak awal. Awalnya, saya menyimpan orang-orang ini dan ingin menggunakan mereka untuk menyampaikan informasi. Sekarang tampaknya ini pun tidak berguna, jadi wajar saja saya tidak perlu peduli lagi dengan mereka. Saat dia berbicara dan berpikir, kepala sekolah itu tampaknya telah mencapai kesepakatan dengan pria misterius itu, dan aura aneh itu berangsur-angsur menghilang. Kemudian sekelompok prajurit elit berangkat dari pasukan kiri dan menghilang ke dalam kegelapan malam dalam sekejap mata. Tidak seorang pun tahu kemana mereka pergi. Tang Ao berpikir sejenak, lalu tersenyum pada mereka berdua, tidak ada yang bisa kita lakukan selanjutnya. Tidak ada gunanya tinggal di sini. Mengapa kita tidak bertemu dengan Tishan dan yang lainnya terlebih dahulu? Pasti akan ada pertunjukan yang bagus malam ini. Aku hanya tidak tahu siapa yang akan lebih hebat, Xiao Dian atau Lin Chonghu. Kemudian mereka bertiga segera bertindak. Sosok mereka seperti hantu, dan mereka dengan cepat menghilang dari pasukan 12. Orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi mereka masih tetap berada di kejauhan dan sama sekali tidak menyadari apapun. Setelah meninggalkan kamp tentara kiri, mereka langsung menuju ke arah kota barat. Sejak pagi, Tang Ao telah menerima pesan dari Tishan bahwa mereka telah tiba di luar kota dan berencana untuk menetap di kota barat terlebih dahulu. Dia sedang sibuk saat itu, jadi dia tidak menanggapi. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara kedua harimau itu, jadi tentu saja dia harus pergi dan bertemu serta membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Setelah tiba di tempat itu, Tang Ao dapat merasakan aura Tishan dari jauh. Yu Mantian dan Tang Ao saling tersenyum dan masuk. Mereka melihat bahwa dia telah menunggu lama dan orang-orang lainnya telah diatur. Rumah besar itu tampak biasa dari luar, tetapi di dalamnya terdapat ratusan tuan.
Saudara Tang, akhirnya kau di sini. Kupikir ada yang tidak beres di kota ini dan rencananya berubah. Melihat Tang Ao muncul, wajah Tishan akhirnya menunjukkan ekspresi yang sedikit rileks. Dia telah mengirimkan sinyal yang telah ditentukan sebelumnya tetapi tidak mendapat respons, jadi dia tentu saja khawatir. Saya benar-benar minta maaf karena membuat saudara Tai khawatir. Tang Ao menangkupkan kedua tangannya dan berkata dengan ekspresi menyesal di wajahnya. Sambil berbicara, dia memimpin semua orang masuk ke dalam rumah. Dia melanjutkan, tapi kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi untuk saat ini. Ada pertunjukan yang bagus malam ini. Mendengar perkataan Tang Ao, mata Tishan berkilat ragu dan bertanya, apa masalahnya hanya dalam beberapa hari, kamu telah berhasil menimbulkan konflik antara pedagang kaya di kota dan ksatria penghakiman. Apakah kamu akan memulainya sekarang? Kupikir itu akan memakan waktu lebih lama. Haha, kamu datang terlambat. Kamu tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi sebelumnya. Kakakku Tang telah berurusan dengan banyak kekuatan di kota ini. Sekarang saatnya pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Mantian tertawa dan berkata kepada Tishan dengan ekspresi bahagia di wajahnya. Tepat pada saat ini, suara keras terdengar dari arah kota timur, seolah-olah ada master yang saling bertarung. Suaranya begitu keras sehingga dapat terdengar jelas bahkan di sisi ini. Semua orang segera meninggalkan ruangan, terbang ke atap, dan melihat ke sana. Aku melihat cahaya yang bergejolak di langit di atas kota timur, seolah-olah beberapa jagoan sedang bertarung dengan sengit di sana. Gelombang napas yang bergejolak keluar darinya. Saat angin kencang bertiup, rumah-rumah di bawah hancur dalam jumlah besar dalam sekejap mata. Orang-orang biasa yang tidak punya waktu untuk bersembunyi darinya segera mengeluarkan suara ratapan. Dilihat dari kejauhan, orang-orang kuat dalam beberapa sinar cahaya itu tampak sangat akrab satu sama lain. Mereka menargetkan titik lemah pihak lain selama pertarungan. Seharusnya sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Selain itu, rumah jenderal itu sangat sunyi dan sunyi. Sambil menyipitkan matanya sedikit, Tang Ao melihat ke sana, dan keinginannya yang besar mulai bekerja. Tanpa menyebar terlalu banyak, dia hanya merasakan sedikit bahwa aliran udara di rumah jenderal itu tampak stagnan dan sangat dingin. Dalam sekejap, dia merasakan napas yang membekukan segalanya. Sambil menarik napas dalam-dalam, Tang Ao berkata dengan suara berat, Lin Chonghu sedang merencanakan suatu trik yang mengerikan, yang mungkin akan segera meledak. Semua orang, berhati-hatilah. Orang ini memiliki pikiran yang suram dan pandai menyembunyikan dirinya. Saya khawatir dia tidak hanya menargetkan orang-orang dari pasukan Zuo. Mendengar perkataan Tang Ao, ekspresi semua orang menjadi serius pada saat yang sama. Lin Chonghu memegang batu giok korosi di tangannya. Jika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkannya, semua orang biasa di seluruh kota timur mungkin akan terinfeksi dalam sekejap. Saat itu, dia akan mengendalikan ratusan ribu boneka, dan mereka akan menyerbu seperti belalang. Meskipun Zuo Jun telah mempersiapkan dan menyelesaikan tata letaknya, tata letak itu tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Bagi Tang Ao, ini jelas merupakan situasi yang ingin dilihatnya. Pada saat ini, kilatan cahaya dingin tiba-tiba muncul dari langit yang gelap. Cahaya ini langsung menyerbu ke arah beberapa orang yang sedang berduel di udara. Di antara kilatan cahaya itu, ada kilatan kekuatan dan tekanan yang mengerikan. Tampaknya kultivasi orang ini setidaknya setengah langkah menuju Kaisar Dewa, dan auranya persis sama dengan yang dirasakan Tang Ao di pasukan kiri. Begitu dia bergerak, akan sulit untuk melawan. Beberapa sosok dalam cahaya dan bayangan dikalahkan olehnya dalam sekejap, dan tubuh mereka jatuh ke bawah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Sosok yang ditutupi jubah hitam berdiri di udara, dan semburan aura yang menakutkan dan aneh datang darinya. Cahaya dan bayangan lainnya mundur ke dalam kota. Lin Chonghu, sekarang aku sudah di sini, kenapa kau tidak muncul? Pria berjubah hitam di udara tiba-tiba berkata dengan dingin, nadanya penuh ejekan. Sepertinya dia dan Lin Chonghu memiliki dendam lama di antara mereka. Di tengah gelombang niat membasmi, cahaya redup bersinar dingin. Haha, dasar guk-guk tua, daripada melayani orang tua itu di kuil Dewa Bintang, beraninya kau datang ke kota Wangchuanku untuk mati. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Terdengar tawa yang menyeramkan dan ganas, lalu tiba-tiba cahaya hitam melesat keluar dari rumah jenderal itu dan langsung tiba di depan. Pada saat ini, Lin Chonghu dikelilingi oleh aura bergejolak yang tak terlukiskan. Tang Ao hanya meliriknya sekilas, dan hawa dingin melonjak di hatinya. Dia berpikir dalam hati, mengapa kecepatan pemurnian orang ini begitu cepat? Hanya dalam 1 hari, dia telah membuat beberapa kemajuan. Namun, sosok Lin Chonghu melesat, dan dengan lambaian tangannya,
seberkas cahaya mengerikan meledak dan mengenai pria berjubah hitam itu secara langsung. Napas dingin datang, dan bintang-bintang di langit berkedip beberapa kali, lalu seolah-olah ditutupi oleh tirai hitam. Ekspresi pria berjubah hitam itu tiba-tiba menghilang, dan hanya kegelapan yang sangat pekat yang menyelimuti tempat dia berdiri. Seberkas cahaya hitam jatuh padanya, dan seperti lembu lumpur yang memasuki laut, ia menghilang tanpa suara ke dalam kegelapan, seolah-olah telah ditelan. Hehe, jurang telah datang, dan kau memamerkan trik sepele seperti itu di hadapanku, Star Demon. Sepertinya kau benar-benar semakin buruk dari hari ke hari. Kekuatan serangan itu diblokir oleh kekuatan aneh lawan, tetapi tidak ada keterkejutan di wajah Lin Chonghu. Sebaliknya, ia mengatakannya dengan nada menghina dan sarkasme. Setelah selesai berbicara, sosoknya kembali bersinar dan muncul di sisi lain dalam sekejap. Semburan cahaya merah tiba-tiba melonjak, membawa aura mengerikan, pembasmi, dan berdarah, yang berubah menjadi pisau gila berwarna merah darah dan menebas ke arah kegelapan. Sepertinya ada suara mendesis. Tang Ao telah bertarung dengan para master kuil Dewa Bintang yang telah turun dari jurang kultivasi beberapa kali, jadi dia secara alami mengetahui rahasia metode rahasia ini. Setelah pisau ini jatuh, dia akan dapat memotong lapisan luar kekuatan dan menghancurkannya dengan lancar. Dia telah melakukan ini sebelumnya. Saat darah menyembur keluar, kegelapan langsung meledak seperti tong mesiu yang bertemu api. Namun, metode rahasia untuk menghancurkan jurang yang diharapkan Tang Ao tidak muncul. Sebaliknya, cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari dalamnya dan menabrak Lin Chonghu seperti komet. Pupil matanya tiba-tiba mengecil. Saat cahaya itu muncul, Tang Ao, sebagai seorang master yang telah mengolah Suan Tian Jue, telah merasakan auranya. Itu adalah kekuatan asal mula bintang. Setan bintang ini benar-benar telah mengolahnya hingga tingkat seperti itu. Meskipun kendalinya terhadapnya tidak cukup, dia hanya bisa menganggapnya sebagai pinjaman. Namun, bagi orang-orang di tanah reinkarnasi, kerja keras yang diperlukan untuk mencapai langkah ini luar biasa dan hampir mustahil. Lin Chonghu jelas tidak menyangka bahwa setan bintang akan memiliki trik seperti itu. Menghadapi cahaya bintang, dia mengerutkan kening dan semburan napas dingin keluar. Di belakangnya, sesosok monster tiba-tiba muncul, dengan mulut gelap terbuka lebar. Seperti binatang raksasa di kehampaan, ia berlari menuju cahaya bintang dan menelan semuanya ke dalam perutnya dalam sekejap mata, tanpa meninggalkan jejak. Kemudian sosok Lin Chonghu muncul lagi, dan cahaya hitam melonjak dan berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju bayangan binatang raksasa di kehampaan. Setelah tenggelam ke dalamnya, sosoknya tampak menjadi lebih padat, dan mengeluarkan raungan yang mengerikan. Pertarungan di udara telah menarik perhatian semua penguasa di kota. Seorang pria kuat dari kuil Dewa Bintang tiba-tiba muncul dan bertarung sampai mati dengan Lin Chonghu. Kedua pria itu masing-masing menggunakan keterampilan rahasia mereka, dan tampaknya sulit untuk menentukan pemenangnya saat ini. Semua pihak mengamati secara diam-diam, mencoba mencari kesempatan untuk mengambil tindakan. Tang Ao memasang ekspresi serius, tatapan matanya tertuju pada pertempuran yang menentukan di udara, dan dia berpikir dalam hatinya Lin Chonghu adalah kaisar dewa setengah langkah, jadi masuk akal baginya untuk memiliki hantu domain, tetapi hantu binatang hampa ini tampaknya bukan sesuatu yang awalnya dia kembangkan. Aura di dalamnya lebih seperti aura seorang master sekte Gu. Mungkinkah dia telah sepenuhnya mengendalikan kekuatan Gu Jade dan melepaskannya? Apakah ini jiwa senjata yang melahap segalanya? Tidak, menurut apa yang dikatakan orang itu seharusnya lebih kuat dan mengerikan. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Dengan matanya yang berkedip, Tang Ao sedikit merasakan bintang-bintang di langit, ingin menemukan orang-orang dari klan Gu terlebih dahulu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi yang akurat dari mereka. Namun, pada saat ini, dia merasakan bahwa ada keinginan lain yang terkandung di dalamnya. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak bisa melihat keberadaan Star Demon sekarang, Tang Ao dapat menyimpulkan melalui kehendak di atas langit bahwa ini adalah kekuatannya. Jika dia melangkah lebih jauh, dia pasti akan diperhatikan olehnya. Jadi dia segera menarik persepsinya dan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi. Aku melihat bayangan binatang raksasa muncul di kehampaan. Setelah menelan cahaya bintang, langit malam di atas seluruh kota Wangchuan tampak menjadi lebih gelap secara tiba-tiba. Di bawah kegelapan, bahkan cahaya bintang pun hampir tidak dapat bersinar. Lingkungan sekitar tidak jelas dan tidak dapat dijelaskan, dan orang-orang biasa tidak dapat melihat apapun. Bahkan persepsi Tang Ao tampaknya dibatasi oleh suatu kekuatan aneh, membuatnya sulit baginya untuk mendeteksi hal-hal yang lebih halus. Dengan sedikit gerakan pikirannya,
ia menggunakan aura kemauan di atas langit untuk meraba-raba ke hilir, dan akhirnya menemukan sesuatu yang tidak biasa di udara. Bayangan binatang buas itu kembali ke tubuh Lin Chonghu, menutupi seluruh tubuhnya, seolah-olah telah menelannya juga. Dengan cara ini, tidak peduli dari sudut mana setan bintang menyerangnya, dia harus menggunakan kekuatan untuk menghancurkan penghalang terlebih dahulu. Dalam sekejap, cahaya gelap seperti kegelapan di kejauhan memadat menjadi bentuk, lalu berubah menjadi tombak hitam, melesat ke arah Lin Chonghu. Dalam sekejap mata, tombak itu sudah dekat dengannya. Saat meledak, seolah-olah ada gelombang napas dingin yang menembus segalanya dan sulit untuk dilawan. Senyum sinis terpancar di wajah Lin Chonghu. Ia melambaikan tangannya dan semburan aura menakutkan meledak, segera menyerbu ke arah tombak hitam itu. Dalam sekejap mata, mereka bertabrakan satu sama lain, menyapu badai energi yang mengerikan, seolah-olah akan melahap seluruh area ruang itu. Sosoknya kembali bersinar. Di bawah kegelapan, Lin Chonghu seharusnya tidak dapat mengunci posisi Star Demon. Namun, arah yang dilihat Tang Ao adalah tempat di mana sosoknya berada. Dalam sekejap, seberkas cahaya seperti sungai darah menyembur keluar dari tangannya dan menyapu area itu dalam sekejap. Sebagai seorang Letnan Knights of Judgment, Lin Chonghu awalnya mempraktikkan hukum-hukum kejahatan darah. Ketika dia mempraktikkannya, dia dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan, yang setidaknya 30% lebih kuat dari serangan prajurit biasa. Kekuatan sungai darah ini sangat mengerikan. Pupil matanya mengecil, dan Tang Ao melihat di mana sungai darah itu mengalir deras. Tampaknya jurang yang gelap muncul. Setelah cahaya mengalir ke dalamnya, jurang itu tampaknya ditelan sepenuhnya oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan dan menghilang dalam sekejap. Tiba-tiba sebuah sosok melintas dan muncul di depan Lin Chonghu. Setan bintang memegang tombak hitam pekat di tangannya dan menusukkannya langsung ke jantung Lin Chonghu, menembusnya dalam sekejap mata. Menderita pukulan yang begitu hebat, napasnya seharusnya turun dengan cepat, tetapi seringai aneh dan tak dapat dijelaskan muncul di wajahnya. Dia membalikkan tubuhnya dan semburan cahaya hitam muncul dari tangannya, kadang-kadang meledak dengan aura melahap yang mengerikan dan tak terlukiskan, dan menekan Star Demon secara langsung. Hantu binatang buas itu meledak seketika, seolah-olah benar-benar muncul, dan menelan bayangan hitam itu dalam satu tegukan. Saat kekuatan itu berubah, ukuran binatang hampa itu menyusut seperti kilat, dengan semburan cahaya hitam muncul dari waktu ke waktu. Meskipun Star Demon ditelan, dia masih berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri, tetapi pada akhirnya itu hanya pertarungan binatang buas yang terperangkap dan sulit untuk benar-benar melarikan diri. Kuil Dewa Bintang biasa berani melawanku. Itu sama saja dengan mencari kematian. Cepat atau lambat, aku akan melahap semua anggotanya. Lin Chonghu mendengus dingin, berbicara dengan arogansi dan penghinaan di matanya. Dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah kam tentara kiri, dengan niat membasmi yang melonjak di matanya. Orang menyebalkan, aku bahkan belum berpikir untuk menyentuhmu, tapi kau malah menggigitku. Kalau begitu, jadilah santapanku. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya, dan cahaya hitam langsung menyelimuti perkemahan pasukan kiri, dengan aura melahap yang sangat besar meledak darinya. Melihat ini, wajah Tang Ao tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan cemas tidak bagus, Lin Chonghu ingin langsung melahap semua orang Zuo Jun dan mempercepat peleburannya. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Sambil berbicara, dia melesat dan pergi ke arah perkemahan Zuo Jun. Guntur dan kilat ungu juga meletus dalam sekejap. Mantian mengikuti di belakang Tang Ao. Dalam sekejap mata, tidak perlu kata-kata, mereka berdua tahu apa yang harus dilakukan. Namun, tepat ketika keduanya hendak merasakannya, cahaya bintang yang terang tiba-tiba meledak di kam tentara sebelah kiri. Dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah melihat matahari berbintang terbit perlahan di depannya, membawa serta kekuatan yang tak terhitung banyaknya dan kuat. Pikirannya berubah, dan dia berhenti. Ketika Mantian melihat bahwa dia berhenti, dia juga berhenti menyerang. Lin Chonghu merasakan sesuatu di udara dan mendesah. Dia berbalik dan melihat ke arah Tang Ao dan Mantian. Yang bisa dia lihat hanyalah kegelapan bertabur bintang. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara dingin, masih ada orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mencari kematian. Dengan jentikan tangannya, cahaya hitam menyala, dan Lin Chonghu menyerang Tang Ao dan yang lainnya secara langsung. Tang Ao, yang diselimuti oleh medan bintang, melihat ini dan tahu bahwa dia telah ditemukan, tetapi dia mungkin belum menentukan identitasnya, jadi dia hanya menyerang tanpa sadar. Jadi dia memutar pergelangan tangannya, memegang tombak perak di tangannya, cahaya bintang menyala, dan dia menusuk cahaya hitam itu.
Kedua sinar cahaya itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, dan badai energi yang melonjak menyapu. Sosok Tang Ao menyala, dan dia dan Mantian langsung menghilang. Setelah kehilangan kesadarannya terhadap Tang Ao, wajah Lin Chonghu dipenuhi amarah, dengan kilatan di matanya, seolah ragu-ragu apakah akan mengejarnya. Pada saat ini, cahaya yang melonjak di kam tentara kiri tiba-tiba meledak lagi dan menekan ke arahnya. Mencari kematian. Dengan teriakan dingin, Lin Chonghu segera mengaktifkan kekuatan sumber yang besar dan langsung membombardirnya ke bawah, dengan kekuatan yang mengerikan di antaranya, seolah-olah dia bermaksud untuk menekannya secara langsung dengan kekuatan, dan langsung bertabrakan dengan cahaya. Serangkaian suara ledakan yang teredam terdengar, dan cahaya di pasukan kiri terbentuk oleh kekuatan semua prajurit yang terkondensasi. Meskipun wilayah dan kekuatan masing-masing individu di antara mereka tidak cukup di depan Lin Chonghu, itu adalah masalah yang berbeda ketika semua orang bersatu. Saat mereka bertabrakan dan saling menghantam, Lin Chonghu tidak dapat menjatuhkan mereka untuk sementara waktu. Tang Ao dan Mantian bersembunyi tidak jauh dari kam tentara kiri. Mereka merasakan secara diam-diam dan melihat beberapa aura samar berkelebat dan menuju ke kam, dan menghilang ke dalamnya dalam sekejap mata. Orang-orang dari klan Gu akhirnya bergerak. Sepertinya kita harus membiarkan orang-orang dari Zuo Jun bertahan sedikit lebih lama. Setelah menyadari munculnya aura ini, Tang Ao menyipitkan matanya, menggumamkan sesuatu dengan suara rendah, lalu segera mengaktifkan kekuatan asal-usul bintang. Bintik-bintik cahaya bintang muncul dari telapak tangannya. Ada hampir 20.000 prajurit di pasukan kiri. Jelas mustahil baginya untuk memberikan dukungan awal kepada masing-masing dari mereka pada saat yang sama, tetapi dengan mengoperasikan perlindungan, setidaknya dapat membantu lebih dari separuh orang untuk bertahan. Dalam waktu kurang dari sesaat, kam tentara kiri dipenuhi dengan cahaya percikan yang tak terhitung jumlahnya, yang berkedip-kedip. Gelombang kekuatan yang mendalam melonjak melaluinya dan menembus ke dalam tubuh para prajurit. Dalam sekejap, itu seperti memberi mereka suntikan obat kardiotonik, mengejutkan semangat mereka. Bola cahaya itu menjadi semakin terang dan menyilaukan. Lin Chonghu, yang berada di udara, menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri dengan suara dingin, ada juga badut dari kuil Dewa Bintang yang bersembunyi di dalamnya. Baiklah, aku ingin melihat bagaimana cara menghalangi kekuatanku. Kemudian, tekanan yang lebih mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya dan jatuh dengan keras. Di tengah keterkejutan itu, seolah-olah ada gunung besar yang menekannya. Para prajurit pasukan kiri, yang kekuatannya sedikit lebih lemah, segera mulai berdarah dari semua lubang mereka dan tiba-tiba mati. Melihat mereka akan runtuh, pikiran Tang Ao berpacu, ragu-ragu apakah akan mengambil tindakan sendiri. Kemudian dia merasakan bahwa beberapa orang dari Sekte Gu di pasukan kiri tiba-tiba menjadi tenang, dan semburan aura menakutkan dan aneh muncul di sekitar mereka. Saat menyebar, dengan cepat menyelimuti seluruh pasukan kiri. Saat ini, tidak ada seorang pun di atas alam suci tingkat menengah di kam militer. Di bawah tekanan tahap ini, prajurit biasa tidak dapat merasakan apapun sama sekali dan hanya dapat mencoba yang terbaik untuk melawan. Hebat, susunan formasi akhirnya selesai tepat waktu. Tang Ao berbisik dalam hatinya, lalu memutar pergelangan tangannya dan menyerap kekuatan asal bintang. Tanpa dukungannya, orang-orang ini tentu saja tidak dapat menahan penindasan Lin Chonghu dalam sekejap. Cahaya hitam itu menyapu dengan keras, menelan bola cahaya terang itu dalam sekejap mata, lalu turun ke pasukan kiri. Seluruh kam militer tampaknya telah jatuh ke dalam neraka yang mengerikan dalam sekejap, dan napas prajurit yang tak terhitung jumlahnya benar-benar terputus dalam sekejap mata. Bayangan berkelebat dan muncul dari tenda pasukan kiri, bergerak maju mundur seperti tikus yang kelopak matanya terbuka untuk memperlihatkan tubuh mereka yang sederhana. Mereka memberikan tekanan besar dan membantai semua makhluk hidup di dunia. Beberapa orang dari klan Gu menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan kekuatan Gu Jade juga merupakan racun yang mematikan bagi mereka. Ada cahaya bintang yang terang, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, cahaya itu seakan jatuh tiba-tiba dari langit, dan meledak menjadi hujan bintang yang tak terhitung jumlahnya di udara, memercik di kam militer. Shadow dengan tajam menangkap kekuatan asal-usul bintang dan segera meraih sedotan penyelamat hidup ini. Tang Ao, yang berdiri jauh, memiliki kilatan mata, dan tanpa berhenti sejenak, dia dengan cepat mundur dari tempat ini bersama Mantian. Dengus dingin yang mematikan tiba-tiba terdengar, dan sosok Lin Chonghu melesat di udara, dan dalam sekejap mata dia tiba di sini, mengangkat tangannya dan menebas dengan kilatan darah. Dengan suara bang yang teredam, rumah-rumah di daerah ini langsung runtuh. Mata Lin Chonghu dipenuhi dengan niat membasmi.
Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, temukan dia untukku dalam waktu 3 hari. Jika kalian tidak dapat menemukan orang ini, aku ingin kalian semua mati. Lin Chonghu sangat marah seperti binatang buas. Siapapun yang berani melawannya akan dicabik-cabik. Tentu saja, para jenderal dari pasukan kanan tidak berani ragu atau menunda sama sekali. Mereka segera mengerahkan pasukan mereka dan memulai pencarian di seluruh kota. Namun, jika mereka bahkan tidak dapat menghentikannya, apa yang dapat dilakukan oleh prajurit biasa? Di sebuah rumah terpencil di kota, Tang Ao dan yang lainnya berkumpul bersama. Mantian memiliki ekspresi gembira dan bersemangat di wajahnya, dengan cahaya ungu menyala di matanya. Dia berkata sambil tersenyum, haha, orang menyebalkan itu masih ingin menangkap kita, itu hanya mimpi yang bodoh. Saudara Tang, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Semua mata tertuju pada Tang Ao, menunggunya untuk membuat rencana, tetapi dia tampak serius dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia berkata, Saudara Men dan Saudara Chen, seperti sebelumnya, ikutlah denganku dan laporkan ke pasukan yang tepat. Karena kamu sudah bertindak, dengan tingkat kultivasi dan kekuatan Lin Chonghu, dia akan merasakan aura itu dan tentu saja tidak akan menyerah. Jika kamu kembali seperti ini, kemungkinan besar kamu akan diperhatikan olehnya. Chen Qingzi menyipitkan matanya sedikit dan berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi tegas. Aku khawatir dia tidak akan memiliki kekuatan setidaknya selama sebulan. Pada saat ini, suara samar tiba-tiba terdengar, dan bayangan hitam muncul dari tanah. Seorang pria dari klan Gu, yang mengenakan jubah hitam, muncul. Aura di sekelilingnya sedikit aneh, seolah-olah dia telah mengalami cedera serius. Siapa yang berani datang ke sini dan mencari kematian saat orang ini muncul? Cahaya dingin melintas di mata Mantian, dan arus listrik ungu melonjak. Saudara Men, tunggu sebentar, kita adalah satu keluarga. Tang Ao buru-buru menghentikan Mantian, berbalik dan berjalan menuju bayangan hitam, dan berkata dengan ekspresi sedikit berharap, saudara, maksudmu adalah kamu telah berhasil memicu serangan balik dari batu giok korosi Gu, dan sekarang Lin Chonghu harus menanggung pengikisan Guqi di dalamnya. Tentu saja, kami saudara-saudara telah mempertaruhkan nyawa kami. Jika kami masih tidak berhasil, lebih baik kami menabrak tembok dan mati saja. Pria berjubah hitam itu berkata dengan arogan, matanya berbinar, dan dia melanjutkan, bagaimana mungkin begitu banyak dari kalian yang menyelinap ke kota. Haha, karena kita adalah keluarga, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Kita sekarang memiliki ribuan orang di kota Wangchuan, dan rencana awal kita adalah menguasai seluruh kota. Tang Ao terkekeh. Karena dia sudah memutuskan untuk bekerja sama dengan Gumen, dia tentu tidak akan menyembunyikannya lagi. Kau ingin menguasai kota Wangchuan hanya dengan beberapa ribu orang, kau terlalu meremehkan menara samsara. Apalagi pasukan ksatria penghakiman yang berjumlah 100.000 orang yang saat ini dikerahkan, bagaimana kau akan merebutnya? Pria berjubah hitam itu berkata dengan nada dingin dan sarkastis. Sekarang tidak ada 100.000 pasukan. Pasukan kiri dihancurkan oleh Lin Chonghu sendiri, dan kuil Dewa Bintang tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, perang akan pecah lagi antara kedua belah pihak paling lama dalam beberapa hari. Masih belum diketahui berapa banyak orang yang akan mampu bertahan hidup saat itu. Tang Ao terkekeh. Selain itu, sejak Lin Chonghu berkuasa, semua pebisnis di kota ini takut dan membencinya. Selama masih ada secercah peluang, apakah mereka akan bangkit juga tidak diketahui. Selain itu, ada tahanan yang dipenjara di pegunungan terlupakan oleh ksatria penghakiman. Kami memiliki banyak pembantu. Sepertinya kalian sudah membuat rencana. Kalian tidak akan menyerah sampai kalian menaklukkan kota Wangchuan. Orang-orang berjubah hitam itu menyipitkan mata mereka sedikit, dan sedikit rasa dingin muncul di mata mereka. Kemudian mereka melanjutkan, aku tidak peduli bagaimana kalian bertindak. Pokoknya, aku hanya punya satu tujuan, batu giok erosi Gu. Saudaraku, tenanglah. Selama kita mengambil alih kota Wangchuan dan membasmi Lin Chonghu, batu giok erosi Gu secara alami akan menjadi milikmu. Tang Ao tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, karena kekuatan batu giok erosi Gu sudah mulai melemah, kurasa aku bisa meminta bantuanmu lagi. Melihat ekspresi di wajah Tang Ao, orang ini sedikit mengernyit dan berkata dengan nada waspada, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu merencanakan konspirasi lain? Ini bukan konspirasi, ini hanya memanfaatkan situasi. Tang Ao terus tersenyum, lalu menceritakan pikirannya kepada pria itu. Akhirnya, dia berkata, masalah ini seharusnya tidak sulit bagimu, dan tidak akan berdampak banyak. Jika orang-orang dari pasukan kanan datang kepada kita atas kemauan mereka sendiri,
maka kita akan melihat hasilnya secara alami. Jika tidak, itu tidak masalah. Bagaimanapun, selalu lebih baik untuk memiliki rencana cadangan. Bagaimana menurutmu, saudara? Lebih baik kau berharap tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara dingin, lalu sosoknya mulai berputar dan menghilang. Setelah melihat orang ini pergi, Mantian berkata dengan ekspresi marah di wajahnya, orang pembawa sial, apa yang membuat orang ini begitu sombong jika bukan karena kamu, saudara Tang, yang mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan mereka, mereka pasti sudah mati di tangan Lin Chonghu. Dia masih datang ke sini untuk berpura-pura bersama kita. Itu benar-benar membuatku marah. Saudara Men, harap tenang. Hanya sedikit orang dari klan Gu yang berkeliaran di dunia ini. Ditambah lagi, mereka mempraktikkan seni membesarkan Gu, jadi temperamen mereka pada dasarnya berubah-ubah dan kasar. Jika Anda tidak berhati-hati, ada risiko mereka akan tersesat. Jadi tentu saja mereka harus sangat berhati-hati dalam apa yang mereka lakukan. Ekspresi Tang Ao sedikit berubah, dan dia menghibur Mantian. Setelah itu, semua orang mendiskusikan rincian tindakan mereka selanjutnya, lalu berpisah. Tang Ao dan Mantian langsung menuju ke kamp tentara yang tepat. Lin Chonghu memerintahkan pencarian di seluruh kota. Saat itu adalah waktu yang tepat bagi mereka untuk kembali, dan mereka tidak perlu khawatir akan menimbulkan kecurigaan. Ketika mereka tiba di gerbang kamp tentara sebelah kanan, mereka dapat melihat kobaran api dari kejauhan. Sekelompok tentara dengan cepat keluar dari dalam dan menyebar ke arah kota. Suan Yuanfei dan anak buahnya juga berkumpul dan, di bawah pimpinan Tang Ao, berjalan menuju kamp. Begitu mereka sampai di pintu, mereka dihentikan oleh para penjaga. Sersan yang memimpin berkata dengan tatapan tegas, siapa yang berani masuk ke kamp militer, apakah kau mencoba basmi diri keluar dari sini segera, atau aku akan memotong-motongmu. Saya Tang Ke, Kapten Pasukan Kiri. Saya di sini untuk melapor ke pasukan kanan atas perintah Jenderal Lin. Anda tidak mengizinkan saya masuk dan menunda urusan penting Sang Jenderal. Bisakah Anda memikul tanggung jawab itu? Tang Ao berkata dengan dingin kepada sersan itu dengan tatapan merendahkan dan tatapan acuh tak acuh. Tang Ke belum pernah dengar namanya. Apa kau punya token? Ketika sersan itu mendengar Tang Ao memperkenalkan dirinya, sedikit keraguan melintas di wajahnya. Dia sepertinya sudah memikirkannya dalam benaknya. Dia memang tidak menerima perintah yang relevan, tetapi dia tidak berani terus membubarkan semua orang. Orang pembawa sial, apakah aku masih butuh token? Tang Ao menyipitkan matanya, gelombang dingin melonjak, lalu dia langsung menyerbu masuk. Gelombang tekanan melintas di sekelilingnya. Meskipun dia belum setingkat jenderal, dia beberapa kali lebih kuat dari sersan ini. Pada saat ini, sejumlah besar prajurit muncul dari kamp militer dan mengepung mereka. Sersan yang menjaga pintu tampak garang dan mengarahkan pedang panjangnya ke Tang Ao, sambil berkata, dasar orang gila yang berani, beraninya kau menerobos masuk ke dalam tenda militer karena kau mencari kematian, kau tidak bisa menyalahkan orang lain. Setelah mengayunkan pedangnya, dia memberi isyarat kepada prajurit di sekitarnya untuk segera menyerang Tang Ao dan yang lainnya. Kemudian Mantian berteriak dengan marah, orang pembawa sial, beraninya kau bertarung dengan kami, kau cari mati. Saat dia berbicara, sosoknya melintas dan dia langsung muncul di depan sersan itu dan mencengkeram lehernya. Kekuatan Mantian begitu kuat sehingga dia mengangkatnya dengan sedikit tenaga. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi warna hati, dan dia terus mengumpat, dasar orang menyebalkan. Kamu masih ingin meminta token kepada kami dan menyerang kami sekarang. Berhenti. Pada saat ini, teriakan agung terdengar dari kamp militer, dan sesosok tubuh melesat seperti kilat. Ketika dia mendekat, terlihat bahwa itu adalah seorang jenderal berbaju besi. Ekspresinya penuh dengan aura suram, dan tatapannya menyapu dingin ke arah Tang Ao dan yang lainnya. Jenderal Vanguard, orang-orang ini menerobos masuk ke kamp militer dan melukai orang-orang kita. Anda harus membela saudara-saudara kita. Pada saat ini, seseorang di antara para penjaga segera melompat keluar dan menunjuk ke arah Mantian dan berkata, orang gila inilah yang memegangi sersan kita. Dia pasti pencuri. Kenapa kau tidak membiarkan mereka pergi? Barisan depan pasukan kanan menatap Mantian dengan tatapan dingin, dan berkata dingin, dengan semburan cahaya berkelebat di sekelilingnya. Dia adalah orang kuat di alam suci, dan kata-katanya penuh dengan keagungan yang mendominasi. Mereka yang sedikit lebih lemah kekuatannya akan segera menjadi malu ketika mereka melihatnya seperti ini. Namun Mantian bukanlah orang biasa. Ia mengabaikan tatapannya dan berbalik memberi isyarat pada Tang Ao. Melihat Tang Ao mengangguk, ia meletakkan sersan di tangannya dan meludah, bah, dasar sampah. Kemampuanmu hanya sekecil ini, dan kau berani menghalangi jalan kami.
Siapa kamu? Jejak dingin melintas di mata barisan depan pasukan kanan, menatap Tang Ao dan bertanya jika kamu dapat menjelaskan alasannya dengan jelas, aku bisa melepaskanmu. Jika tidak, kamu akan dibasmi 10 kali karena menerobos ke kamp militer hari ini. Jenderal Vanguard, saya Tang Ke, dan saya di sini untuk melapor ke pasukan kanan di bawah perintah Jenderal Lin. Saya seharusnya datang pagi-pagi sekali, tetapi karena sesuatu yang besar terjadi di kota ini, Sang Jenderal memerintahkan pencarian di seluruh kota, jadi saya datang ke sini lebih awal. Tang Ao berkata dengan tenang. Apakah kamu? Tang Ke? Mata barisan depan pasukan kanan berkedip ketika mendengar ini. Dia menatap Tang Ao dan kemudian berkata, jika memang begitu, mengapa kamu tidak menjelaskannya lebih awal? Pasukan sedang kekurangan tenaga kerja saat ini. Kamu datang pada waktu yang tepat. Distrik Sikeng sedang kekurangan tenaga kerja. Karena Lord Vanguard telah memberikan perintah, tidak ada yang berani menentang. Tang Ao tampak tenang saat mendengar ini. Saat berbicara, dia menundukkan tangannya, lalu dia dan Mantian serta yang lainnya langsung keluar dari kamp tentara kanan dan menuju distrik kota barat. Dia bahkan tidak mengajukan satu pertanyaan pun tentang misi khusus operasi tersebut. Barisan depan pasukan kanan melihat ke belakang Tang Ao dan yang lainnya, senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri dengan dingin, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kamu pikir kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu mendapat sedikit bantuan dari jenderal. Ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu hasilnya. Saat kelompok itu berjalan di jalan, Mantian berkata dengan ekspresi aneh, Saudara Tang, saya pikir barisan depan itu licik dan berbahaya. Dia meminta kita untuk pergi ke kota barat. Pasti ada konspirasi yang sedang terjadi. Apakah kita benar-benar akan mendengarkannya dan pergi ke sana tanpa tindakan pencegahan? Bagaimana kalau kita kembali sekarang dan saya menyelinap ke pasukan yang tepat untuk membasminya? Haha, Saudara Men, jangan khawatir. Tidak peduli apapun konspirasi yang dimiliki pelopor itu, kami di sini mengikuti perintahnya. Jika terjadi sesuatu yang salah, tanggung jawabnya tentu akan berada di pundaknya. Tang Ao terkekeh dan berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. Tak lama kemudian, semua orang tiba di distrik kota barat. Melihat jalanan di sini, mereka seperti dua dunia yang berbeda dibandingkan dengan distrik kota timur. Di mana-mana dipenuhi jejak pertempuran sengit, beberapa di antaranya tampak baru saja jatuh, sementara yang lain tampaknya sudah ada di sana cukup lama. Melihat ini, pikiran Tang Ao sedikit berubah. Ada aturan yang jelas di kota Wangchuan yang melarang perkelahian pribadi di kota, tetapi dilihat dari situasi di jalan dan rumah saja, aturan ini tampaknya tidak berlaku di distrik Sikeng. Bahkan saat berjalan di dalamnya, ada aura pembasmi di mana-mana. Orang-orang di sana semuanya terampil dan pemberani, jadi mereka berjalan di antara mereka tanpa rasa takut. Ketika mereka sampai di tengah jalan, Tang Ao melihat sekeliling dan melihat bahwa sebagian besar rumah belum selesai dibangun, dan ada mata samar yang mengawasi mereka dari waktu ke waktu. Dengan senyum tipis di wajahnya, Tang Ao berbalik dan berkata kepada semua orang, Saudara Men, Saudara Chen, silakan pergi ke jalan timur. Saya harus menyusahkan Saudara Senior Xuan Yuan untuk pergi ke jalan barat. Jika terjadi sesuatu, beritahu kami dan mari kita bekerja sama untuk melihat apakah ada yang aneh di kota barat. Itu hanya masalah sepele, tidak perlu dibicarakan, kata Xuan Yuan Fei dengan tenang, lalu memimpin 7 orang lainnya menuju West Street. Mantian dan Chen Qingzi tentu saja tidak ragu sama sekali dan bertindak cepat. Mereka melesat dan berjalan ke samping. Ketika mereka tiba di rumah pertama, mereka langsung mengetuk pintu. Namun, setelah sekian lama, tidak ada tanggapan dari dalam, seolah-olah tidak ada seorang pun di dalam. Chen Qingzi memiliki watak yang dingin. Melihat tidak ada yang menanggapi, matanya berkilat, dan gelombang niat pedang muncul. Dia memasuki rumah dan langsung merasakan dan menyelidiki. Namun, Mantian jauh lebih mudah tersinggung. Dengan ekspresi galak di wajahnya, dia mengutuk bodoh amat John denganmu, jika kamu tidak membuka pintu, aku akan merobohkan rumah guk-gukmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara seperti guntur yang teredam dari dalam rumah, diikuti oleh bayangan hitam yang keluar dari dalam dan menabrak Mantian. Dalam sekejap, kilat ungu yang melonjak menyambar dalam kegelapan, dan kekuatan yang mengerikan meletus seketika. Dia membuka lengannya yang besar dan langsung memeluk bayangan hitam itu. Tubuhnya jatuh, kekuatan besar meledak, dan dia berteriak, berhenti untukku. Kemudian gelombang udara melonjak keluar, dan batu bata yang diaspal di jalan di bawah kakinya runtuh berkeping-keping, dan sebuah lubang bundar terhempas keluar. Keluar, terdengar suara gemuruh seperti guntur,
lalu sosok Mantian melesat langsung ke langit seperti bola meriam, tetapi tiba-tiba terlempar oleh bayangan hitam dengan kekuatan yang sangat besar. Tubuh pria ini begitu kuat sehingga dia juga seorang master yang telah melunakkan tubuhnya ke alam suci. Ada kilatan arus listrik ungu di langit, membawa napas kehancuran, dan jatuh ke arah pria bayangan hitam dengan keras. Mantian mengaktifkan kekuatan guntur ungu, dan kekuatan yang menyapu cukup untuk menghancurkan jalan ini sepenuhnya. Melihat ini, Tang Ao segera mengaktifkan asal bintang di laut Qi dantiannya. Cahaya bintang yang terang bersinar, dan Tang Ao langsung muncul di depan pria kekar itu. Asal-usul bintang berubah menjadi tirai cahaya, melindungi mereka berdua. Kemudian terdengar suara bang yang teredam, dan petir ungu menghantamnya. Napasnya tersendat, dan dia segera mengaktifkan kekuatan domain. Bayangan dunia misterius melintas sedikit, lalu kekuatan guntur ungu itu benar-benar terhalang. Setelah sosok Mantian mendarat, dia berkata dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya, "Kakak Tang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membantu orang menyebalkan ini untuk menghalanginya? Biarkan aku membasminya. Dasar orang barbar bau, datanglah dan cobalah." Pria kekar itu memasang ekspresi ganas di wajahnya saat mendengar itu, dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya, seperti ketukan genderang perang. Kekuatan yang melonjak itu meledak dalam sekejap. Saat menghadapi Mantian, dia tidak menunjukkan rasa takut. Melihat keduanya akan bertarung lagi, Tang Ao langsung berkata, "Kalian berdua, bisakah kita istirahat dulu dan duduk untuk berbicara baik-baik? Jika pembicaraan tidak berhasil, kita bisa bertarung lagi. Kalau tidak, tempat ini tidak akan mampu menahannya. Bagaimana menurutmu?" Dengan ekspresi jijik di wajahnya, Mantian melirik pria itu dan mendengus dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pria kuat itu mengangkat alisnya dan berkata, "Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada kalian para antek. Ini distrik Sikeng. Kami tidak memiliki apa yang kalian cari. Jika kalian punya nyali, kirim pasukan dan cobalah. Orang pembawa sial, aku lihat kau tidak akan menerima tawaranku dan ingin dihukum, kan karena kau ingin dipukul, aku akan mengabulkan keinginanmu." Mantian langsung geram saat mendengarnya. Semburan petir ungu menyambar di sekelilingnya. Ia melambaikan tangannya dan segera menyerang lagi. Aura yang bergejolak itu bahkan menimbulkan hembusan angin. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan semburan cahaya bintang muncul dari tubuhnya, langsung menutupi mereka berdua. Chen Qingzi, Suan Yuanfei dan yang lainnya juga berbalik ke sini, dan mendengarnya berkata, "Ayo masuk dulu, saudara Men, kamu tidak boleh bertindak impulsif lagi." Melihat Tang Ao bertindak sendiri, Mantian mendengus dingin, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia melirik pria kuat itu dengan dingin, berbalik dan berjalan menuju rumah. Dia tentu saja tampak sangat tidak senang, tetapi dia juga tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan pria kuat itu. "Kakak, kumohon." Tang Ao menoleh sambil tersenyum tipis, memberi isyarat untuk mengundang lelaki kuat itu, dan berkata dengan ekspresi yang sangat tulus. Ini tempatku, apa aku perlu kau yang mentraktirku?" Meski ia berbicara dengan nada mendominasi, lelaki kekar itu tetap berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah semua orang duduk di dalam, Tang Ao membungkuk dan bertanya kepada orang kuat itu, "Saya tidak tahu siapa nama Anda, saudara." "Saya Tang Ao, Diksatria Penghakiman, mereka memanggil saya Tang Ke. Saat ini, saya berhasil mendapatkan posisi sebagai letnan untuk sementara waktu. Saya tidak dapat mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Permisi, nama saya Lu Zhen. Sekarang mari kita bicarakan apapun yang Anda inginkan." Pria kekar Lu Zhen berkata dengan ekspresi sombong dan tidak sabar di wajahnya. "Saya saudara Lu. Saya sangat menyesal bertemu dengan Anda. Apa yang terjadi sebelumnya hanyalah kesalahpahaman. Kami, saudara-saudara, tidak memiliki niat jahat. Saya pikir saudara Lu seharusnya mendengar perintah Lin Chonghu dan dia hanya mengikutinya." Tang Ao tersenyum dan berkata kepada Lu Zhen, "Itu urusanmu? Apa hubungannya denganku?" Lu Zhen melirik Tang Ao dengan tenang dan melanjutkan, "Aku berkata, apapun yang kamu cari, distrik Sikeng tidak memiliki apa yang kamu inginkan. Jika kamu tidak pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tentu saja aku tahu bahwa orang yang dicari Jenderal Lin tidak berada di distrik Sikeng, karena dia mencariku." Sambil tersenyum, Tang Ao menyipitkan matanya dan menatap Lu Zhen, lalu berkata, "Aku ingin tahu apakah kamu bisa mengerti apa yang aku katakan, saudara Lu. Kalau begitu, kenapa kau memberitahuku? Apa kau tidak takut aku akan memberitahu Lin Chonghu?" Ekspresi Lu Zhen sedikit berubah saat mendengar ini. Ada keterkejutan dan kesuraman di matanya. Dia menatap Tang Ao dengan dingin dan berkata, "Haha, karena aku berani menceritakan semuanya kepadamu,
saudara Lu, tentu saja aku yakin kamu tidak akan melakukan ini. Terlebih lagi, jika kamu benar-benar memiliki rencana ini, aku memiliki cukup kemampuan untuk memastikan bahwa kamu tidak dapat pergi ke rumah jenderal. Tang Ao berkata langsung kepada Lu Zhen tanpa bermaksud menyembunyikan apapun. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Mata Lu Zhen berkilat dingin saat mendengar ini, dan dia menatap Tang Ao dengan dingin. Saudara Lu, jangan terlalu bersemangat. Aku hanya berpikir mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang besar bersama-sama. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak semudah itu. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata, apakah kamu masih ingin bersembunyi di rerun Dewa Kota Barat selama sisa hidupmu? Apapun yang ingin kalian lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku. Selama itu tidak memengaruhi distrik Sikeng, bahkan jika kalian membuat keributan, itu urusan kalian. Lu Zhen menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan dingin, lalu berdiri untuk mengantar para tamu. Silakan masuk, sudah kubilang, tidak ada seorang pun yang kalian cari di sini. Kalau begitu, kami pamit dulu. Namun, jika saudara Lu berubah pikiran kapan saja, Anda bisa datang menemui saya kapan saja. Nah, teman saya ada di timur kota. Lagi pula, mungkin tidak nyaman bagi Anda untuk langsung pergi ke kamp tentara kanan. Tang Ao berkata sambil tersenyum. Setelah meninggalkan rumah Lu Zhen, Tang Ao dan teman-temannya terus berjalan mengelilingi kota barat selama 2 putaran lagi. Saat hari hampir fajar, mereka kembali ke pasukan kanan. Dalam perjalanan, Mentian berkata kepada Tang Ao dengan ekspresi bingung di wajahnya, saudara Tang, apakah kamu benar-benar percaya bahwa Lu Zhen tidak akan memberitahu siapapun? Jika dia masih punya kebijaksanaan, dia tidak akan pernah melakukan hal ini, kata Tang Ao dengan percaya diri di wajahnya. Tuan, Anda benar, situasi di distrik Sikeng rumit. Di antara mereka, ada banyak orang dengan kultivasi yang kuat. Dengan kekuatan mereka, jika mereka meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat manapun, mereka pasti akan menjadi tokoh yang dominan. Namun, mereka bersedia tinggal di sini, jadi tentu saja mereka sama sekali tidak sederhana. Sun Yangli berkata dengan ekspresi terharu. Kita kembali ke pasukan kanan dulu. Mengenai distrik Sikeng, kurasa Lu Zhen akan segera datang. Jangan khawatir, kata Tang Ao ringan, dan barak pasukan kanan sudah terlihat. Pasukan kanan mencari sepanjang malam tetapi tidak menemukan apapun. Meskipun ini adalah hasil yang diharapkan, hal itu tetap membuat para jenderal pasukan kanan marah dan terhina. Lin Chonghu hanya memberi mereka waktu 1 hari, dan jika mereka tidak dapat menemukan orang itu, mereka semua harus menanggung akibatnya saat menghadapi amarahnya. Sekelompok orang berdebat sengit di tenda tentara pusat, saling menyalahkan, dan ingin pihak lain mencari solusi, tetapi tidak ada yang mau mengambil risiko yang jelas. Melihat bahwa hasil akhirnya hanya bisa menjadi akhir yang buruk, penjaga di luar tenda tiba-tiba datang untuk melapor. Komandan barisan depan Zhou Huayan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Sebagai jenderal di kamp barisan depan, dialah yang pertama menanggung beban blokade dan pencarian. Jika tidak ada yang terdorong untuk disalahkan, maka Lin Chonghu akan memikirkannya terlebih dahulu. Jadi dia berkata dengan marah, ada apa, mengapa kamu begitu panik, apakah kamu mencari kematian? Jenderal, orang yang Anda kirim untuk mencari distrik Sikeng tadi malam, Tang Ke, telah kembali. Prajurit itu ketakutan dan berkata dengan gemetar. Tang Ke, dia kembali. Ketika Zhou Huayan mendengar nama itu, dia tertegun sejenak, lalu bereaksi dan merasa gembira. Tentu saja, dia belum sepenuhnya melupakan siapa orang ini. Sekarang, dia kebetulan menjadi kambing hitam dan membuka jalan bagi dirinya sendiri. Apa yang kalian lakukan di sana, panggil mereka, kata Zhou Huayan dengan marah, lalu menoleh ke arah yang lain dan berkata, sudah kubilang, jangan berdebat lagi. Pada akhirnya, tidak ada hasil. Bagaimana kalau memanfaatkan insiden ini dan menyerang distrik Sikeng? Zhou Huayan, apakah otakmu terjepit pintu, kau ingin menyerang distrik Sikeng? Setidaknya ada 800 master di sana, jika tidak 1000. Ketika jenderal penghakiman ada di sini, mereka tidak pernah berpikir untuk menyentuh tempat ini. Apa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Seorang jenderal berkata dengan seringai sinis di wajahnya. Oh, karena Jenderal Zhao tidak berani, jangan ikut campur dalam masalah ini. Zhou Huayan menyipitkan matanya sedikit, dan berkata sambil mencibir, sambil menatap orang lain, siapapun yang berpikir bahwa distrik Sikeng tidak dapat disentuh, silakan berdiri. Jika Anda tidak mau, saya tidak akan memaksa Anda. Jika kau tertarik, pergilah sendiri. Jangan menyeretku. Kalau tidak, kau tidak akan bisa memakan dagingnya dan mendapat masalah. Jika terjadi kesalahan,
itu mungkin bukan hanya salahmu karena tidak melakukan tugasmu dengan baik. Jenderal lain berkata dengan suara dingin, dan dia dan orang pertama saling memandang. Jelas bahwa keduanya berada dalam kelompok yang sama. Saat dia berbicara, terdengar suara riang dari luar tenda Tang Ao, Kapten Pasukan Kanan, ada di sini seperti yang diperintahkan. Apakah Jenderal Pelopor ada di sini? Masuklah. Zhou Huayan menyipitkan matanya sedikit, dengan seringai di bibirnya. Orang-orang di depannya ini semuanya memiliki motif tersembunyi mereka sendiri. Tiba-tiba dia mengusulkan untuk menargetkan distrik Sikeng. Mereka pasti ingin melihatnya mati, jadi tentu saja tidak ada yang akan membantu. Inilah yang sebenarnya dia inginkan. Tang Ao, yang berada di luar akun, sudah merasakan situasi tersebut. Dia mencibir dalam hatinya, tetapi tetap tenang di wajahnya. Dia langsung masuk. Ketika dia melihat orang-orang di dalam, dia membungkuk sedikit dan berkata, Kapten Tang Ke memberi hormat kepada para jenderal. Menurut perintah Jenderal Pelopor, distrik Kota Barat telah digeledah dan tidak ada yang ditemukan. Baiklah, ini pekerjaan yang bagus. Sekarang ceritakan kepada para jenderal bagaimana pencarian di distrik Sikeng berlangsung tadi malam, kata Zhou Huayan sambil mencibir. Melaporkan kepada jenderal, saya memimpin orang-orang ke distrik Sikeng tadi malam dan menggeledah rumah demi rumah, tetapi sebagian besar rumah kosong. Bahkan jika ada orang, tidak ada yang aneh. Kami tidak mendapatkan apapun sepanjang malam, dan saya khawatir kami mungkin telah melewatkan rencana jenderal, jadi saya kembali untuk melapor terlebih dahulu. Tang Ao berkata dengan tenang. Dari mana datangnya orang yang berani ini? Beraninya dia mengaku telah menggeledah setiap rumah di distrik Sikeng. Apa menurutmu kita semua bodoh? Ketika seorang jenderal mendengar ini, dia diam-diam mengira bahwa Tang Ao adalah orang Zhou Huayan. Dikombinasikan dengan dugaannya sebelumnya, kejadian ini tampak seperti sudah diatur. Jika jenderal tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke distrik Sikeng lagi dengan bawahanku, dan semuanya akan menjadi jelas. Tang Ao tahu betul bahwa orang-orang dari tentara kanan ini tidak berani memasuki distrik Sikeng, jadi dia pasti tidak takut ketika mengatakan ini, belum lagi tidak masalah jika mereka berani pergi. Beraninya kau, seorang kapten, berbicara seperti itu padaku. Zhou Huayan, apakah ini caramu memimpin anak buahmu? Ketika sang jenderal mendengar kata-kata Tang Ao, raut wajah marah langsung muncul di wajahnya. Ia melotot tajam ke arahnya, lalu berbalik dan berbicara dingin kepada Zhou Huayan. Haha, Jenderal Wu, menurutku Tang Ke benar. Karena semua orang punya keraguan di hati mereka, cara terbaik tentu saja adalah pergi dan melihat sendiri. Bagaimanapun, distrik Kota Barat masih menjadi bagian dari kota Wangchuan, dan itu adalah wilayah ksatria penghakiman kita. Mungkinkah itu telah diduduki oleh sekelompok pencuri? Zhou Huayan menyipitkan matanya dengan tatapan sinis di matanya, menatap sang jenderal dan berkata dengan dingin, lalu menoleh ke Tang Ao dan berkata, karena semua jenderal tidak percaya dengan apa yang kamu katakan, mari kita pergi ke distrik Sikeng lagi dan membuktikannya kepada mereka. Beranikah kamu? Kenapa aku tidak berani? Kata Tang Ao dengan tenang, matanya menyapu wajah-wajah kelompok itu. Diam-diam dia menghitung dalam hatinya bahwa Lu Zhen mungkin juga sudah memikirkannya. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan bekerja sama dengannya. Saat itu, jika para jenderal ini masuk, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Saat pikirannya berpacu, Zhou Huayan melambaikan tangannya dan memanggil para pengawal, meminta mereka menyampaikan perintah kepada seluruh batalion pelopor untuk bersiap dan segera berangkat ke distrik Kota Barat. Ia kemudian menoleh ke jenderal lainnya dan berkata, mengapa kalian semua tidak ikut denganku dan menonton dari luar? Semua jenderal lainnya punya rencana sendiri. Setelah mendengar kata-kata Zhou Huayan, mereka saling memandang, lalu seseorang berkata dengan dingin, baiklah, saya ingin melihat bagaimana Anda menggeledah distrik Sikeng. Haha, Jenderal Zhou, saya harap Anda tidak mengecewakan semua orang. Ya, Jenderal Penghakiman pernah mengeluarkan perintah bahwa ksatria penghakiman tidak boleh ikut campur dalam urusan distrik Kota Barat. Sekarang kau ingin pergi. Jika berhasil, semuanya akan baik-baik saja. Namun, jika terjadi kesalahan, itu akan dianggap sebagai pelanggaran perintah. Kau tidak bisa menyalahkan saudara-saudaramu kalau begitu. Salah satu dari mereka mencibir. Tidak peduli apa yang dikatakan para jenderal ini, Zhou Huayan tampaknya telah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan kamp tentara pusat, pasukan besar berbaris menuju distrik Kota Barat dengan gagah berani. Ketika mereka mencapai tepi area tersebut, para jenderal lainnya berhenti dan menyaksikan kamp garda depan masuk dengan seringai di wajah mereka. Sambil berkendara berdampingan dengan Tang Ao, Zhou Huayan bertanya kepadanya dengan ekspresi dingin di wajahnya,
tempat mana saja yang kau periksa tadi malam? Apakah kau menemui situasi yang tidak biasa? Apakah ada yang berani mempersulitmu? Kau bisa memberitahuku sekarang dan aku akan mengambil keputusan untukmu. Jenderal, tidak ada yang lain, tetapi ada tempat di mana orang gila tinggal yang tidak menganggap serius Knights of Judgment. Jika Anda tertarik, Anda dapat pergi dan melihatnya. Tang Ao berkata dengan tenang, matanya tertuju pada sebuah rumah bobrok tidak jauh di depan. Sekelompok orang tak tersentuh, kalian berani melawan ksatria penghakimanku, kalian hanya mencari kematian. Kalau begitu, apa lagi yang bisa dikatakan, bawa saja orang-orangmu dan basmi mereka. Mendengar ini, Zhou Huayan mendengus dingin, tatapannya dingin dan penuh dengan niat membasmi. Atas perintah Zhou Huayan, semua prajurit di Kam Garda depan tentu saja tidak menanyakan alasannya dan langsung bergegas ke arah yang dilihat Tang Ao, mengepung semua jalan di sekitarnya untuk memastikan tidak ada seekor lalat pun yang bisa terbang keluar. Orang-orang lainnya perlahan mendekati rumah itu. Di ruangan yang remang-remang, sepasang mata memperhatikan para ksatria penghakiman yang mendekat. Sun Yangli menyipitkan matanya sedikit, lalu menoleh dan berkata dengan suara rendah, mereka datang. Pemimpin dan barisan depan ada di depan. Semuanya, bersiap dan basmi orang itu terlebih dahulu. Ada kilatan listrik ungu di mata Mantian, dan dia mencibir, serahkan orang menyebalkan ini padaku, dan kalian urus sisa sampahnya, orang pembawa sial, aku sudah lama tidak bertindak. Tidak seorang pun boleh merebutnya dariku hari ini, atau jangan salahkan aku karena memunggungimu. Dasar orang barbar bau, katakan padaku apakah kau bisa melakukannya dulu. Chen Qingzi mendengus dingin, memutar pergelangan tangannya, dan memegang pedang malam yang gelap di tangannya. Di bawah perawatannya, pedang langka dari zaman kuno ini tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa, seperti kegelapan yang pekat antara langit dan bumi, sangat dalam hingga ekstrim. Kita sudah sampai, teriak Sun Yangli, dan tiba-tiba sejumlah besar master bertopeng keluar dari rumah-rumah di jalan, dan langsung menyerbu ke arah para prajurit Kam pelopor. Dengan pedang dan pisau yang dihunus, kebanyakan orang langsung dibacok sampai mati di tempat sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, kilatan arus listrik ungu tiba-tiba muncul. Mantian langsung bertindak, mengerahkan kekuatan guntur ungu, dan melesat ke arah Zhou Huayan seperti kilat. Saat dia mendekat, seberkas petir menyambar kepalanya, membawa aura kehancuran yang mengerikan, seolah-olah menghancurkan segalanya. Menghadapi serangan yang mengerikan itu, wajah Zhou Huayan tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak dapat dijelaskan, dengan cahaya yang berkelap-kelip di sekelilingnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung melesat ke samping. Kuda perang di bawahnya langsung berubah menjadi bubuk, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Ada penyergapan, basmi, teriak seseorang di Kam Garda depan, dan para prajurit akhirnya bereaksi. Mereka berbalik dan menyerang orang-orang yang bergegas keluar dari rumah-rumah di kedua sisi. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak terlibat dalam perkelahian, dan gelombang ratapan terdengar, mengguncang seluruh distrik Sikeng. Arus listrik ungu terus menyala dan menghantam Zhou Huayan. Dia adalah orang kuat di alam suci tengah. Cahaya hukum di sekelilingnya terus mengalir, menahan kekuatan guntur surgawi, tetapi auranya cepat berkurang. Kekuatan Mantian jauh lebih tinggi darinya. Para jenderal di luar distrik kota barat melihat pertempuran di sini, dan wajah mereka dingin. Salah satu dari mereka mencibir dan berkata, Zhou Huayan tidak mematuhi perintah dan mencari kematiannya sendiri. Dia memasuki distrik kota barat dan dikepung dan dibasmi. Itu sudah diduga. Haha, kematiannya tidak ada hubungannya dengan kita. Tentu saja begitu. Orang ini keras kepala dan sok suci, dan kematiannya bukanlah hal yang patut disayangkan. Pasukan kanan adalah pasukan elit kepercayaan Jenderal Lin, dan kita tentu tidak bisa membiarkan mereka dikorbankan demi orang bodoh seperti itu. Abaikan saja dia, jenderal lain berkata dengan nada dingin. Kam Fangward dalam sekejap mata dalam masalah. Tang Ao menyipitkan matanya sedikit, dan ketika dia melihat seseorang berlari ke arahnya, senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Dia berteriak, dasar pencuri yang berani, beraninya kamu menyerang ksatria penghakimanku secara diam-diam, kamu mencari kematian. Kemudian sosoknya berkelebat, dan cahaya 5 warna mengalir di sekujur tubuhnya. Kekuatan 5 elemen diaktifkan, dan dia segera berlari ke arah orang-orang ini, meraih salah satu dari mereka, dan langsung masuk ke dalam rumah, membuat suara bang yang teredam. Dalam sekejap, asap dan debu mengepul. Pada saat yang sama, di sebuah rumah gelap di tepi distrik Sikeng, Lu Zhen memiliki ekspresi serius di wajahnya, dan dia menyaksikan pertempuran di sisi lain dengan mata dingin. Di belakangnya berdiri sekelompok orang aneh,
masing-masing dengan ekspresi berbeda di wajah mereka, seperti mencibir, atau marah. Lu Zhen, orang-orang ini beraksi di distrik Sikeng dan membasmi orang-orang dari Knights of Judgment. Masalah ini akan tetap menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kau akan menjelaskannya kepada semua orang jika kau memancing mereka ke sini? Seorang pria berkata kepadanya dengan tatapan dingin di matanya, menatapnya dengan muram. Penjelasan aku, Lu Zhen, tidak pernah menjelaskan kepada siapapun. Jika kamu takut, kamu bisa pergi atau pergi ke rumah jenderal dan menjadi guk-guk pelarian menara samsara. Lu Zhen berkata ringan dengan ekspresi dingin, matanya berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu dalam benaknya dan tidak dapat mengambil keputusan untuk sementara waktu. Apa katamu menjadi guk-guk pelarian menara samsara? Jika kau mengatakannya lagi, aku akan mencabik-cabikmu sekarang juga. Pria itu menjadi marah ketika mendengarnya. Niat membasmi yang dingin menyeruak ke tulang punggungnya. Energi hitam bergulung di sekelilingnya, dan api ibel berkobar, seperti hantu atau ibel yang ganas. Bahkan matanya berubah menjadi merah darah dalam sekejap. Hantu tua, jika kau punya cukup kekuatan, apakah kau berani membasmi orang-orang di menara samsara? Mengapa kau begitu kejam di hadapanku? Apakah kau pikir aku takut padamu? Lu Zhen menyipitkan matanya dan berkata dengan suara dingin. Aura di sekelilingnya meledak seketika. Tiba-tiba ada kilatan tekad di matanya, dan ia bergegas keluar dengan cepat. Melihat Lu Zhen telah mengambil tindakan, yang lainnya sedikit tercengang. Seseorang dalam kegelapan berkata dengan sinis, haha, kesempatan besar seperti ini ada di depan kita. Kita telah berlama-lama, bukankah kita sedang menunggu kesempatan ini? Bahkan jika kita mati, kita harus menggigit sepotong daging. Setelah dia selesai berbicara, cahaya dingin tiba-tiba melesat keluar, seperti hantu, mengikuti di belakang Lu Zhen, dan dalam sekejap mata, dia sudah dekat. Sebuah teriakan terdengar setelahnya. Dia sebenarnya datang kemudian tetapi dia yang pertama datang, dan telah membasmi satu orang. Metodenya benar-benar brutal. Lupakan saja, orang pembawa sial, aku akan mempertaruhkan segalanya. Teriak seseorang, lalu bergegas keluar. Sesaat, semua orang di rumah itu mengeluarkan berbagai suara, berteriak, dan bergegas menuju para jenderal yang bersembunyi di luar distrik Sikeng. Orang-orang ini awalnya berjaga di sini dengan mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Menurut aturan sebelumnya, orang-orang dari distrik Sikeng tidak akan meninggalkan perbatasan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba membasmi mereka. Ekspresi terkejut melintas di wajah mereka, dan tentara mereka telah terbasmi. Orang pembawa sial, kalian guk-guk, beraninya kalian menyerang kami. Karena kalian ingin mati, aku akan mengirim kalian ke kematian hari ini. Seorang jenderal berteriak, dan cahaya merah menyala-menyala di sekujur tubuhnya dalam sekejap, dan semburan napas yang sangat panas langsung keluar. Orang ini sedang mempraktikkan hukum api. Saat mempraktikkan hukum itu, dia tampak seperti dewa api. Rambut dan janggutnya berubah menjadi api. Dia langsung berlari menuju cahaya redup terdekat. Tiba-tiba, seekor naga api yang mengamuk meletus dan menyapu dalam sekejap, seolah melahap segalanya. Ketika para jenderal lainnya melihat ini, mereka mengerti dalam hati mereka bahwa mereka tidak bisa lagi menjauh dari masalah ini hari ini. Orang-orang dari distrik Sikeng ini jelas bertekad untuk menahan mereka semua di sini, jadi mereka tampak dingin dan segera mengambil tindakan. Jenderal Ksatria Penghakiman pastilah orang yang kuat di alam suci. Puluhan orang saling bertarung dalam sekejap, dan fluktuasi energi yang meletus sangat mengerikan. Rumah-rumah dan bangunan-bangunan di distrik Kota Barat, yang sudah rentan terhadap satu pukulan, runtuh dalam sekejap. Untungnya, tidak ada warga sipil yang tinggal di antara mereka. Mereka yang berani menetap di distrik Sikeng pastilah para ahli dengan kemampuan hebat. Begitu perang meletus, bahkan mereka yang awalnya tidak terlibat pun akan terpengaruh. Sebagian besar dari mereka memiliki perseteruan darah dengan menara samsara, dan bahkan jika tidak, kedua belah pihak setidaknya adalah musuh. Jadi wajar saja, tidak ada keraguan sama sekali, dan semua ujung tombak diarahkan pada orang-orang ini. Dalam sekejap, kekuatan dan tekanan dahsyat meledak di mana-mana, dan mengepung serta membasmi sekelompok prajurit yang tepat. Setelah beberapa saat, semua orang ini berada dalam situasi putus asa. Tang Ao telah bergabung dengan Suan Yuan Fei dan yang lainnya. Dia merasakan gerakan para master di distrik Kota Barat dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, sepertinya kita tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Mereka sudah mulai. Dengan cara ini, setidaknya setengah dari pemimpin pasukan kanan tewas atau terluka. Tuanlah yang memiliki pandangan jauh ke depan. Orang-orang di pasukan kanan ini memiliki motif tersembunyi mereka sendiri.
Mereka semua ingin mengirim orang lain untuk mati agar mereka dapat menonton pertunjukan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka juga akan terperangkap di dalamnya. Sun Yangli berkata dengan ekspresi senang di wajahnya, matanya sedikit menyipit, melihat pertempuran di sana. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Identitas kita saat ini adalah semua anggota tentara kanan. Jika kita mengambil tindakan terhadap para jenderal ini, akan ada risiko terungkap. Tetapi jika kita tidak mengambil tindakan, apakah kita harus bersembunyi selamanya? Ekspresi wajah Xuan Yuanfei sedikit berubah. Pertempuran sedang berlangsung saat ini, dan tampaknya tidak pantas untuk tidak muncul. Tidak masalah. Biarkan mereka bertarung untuk saat ini. Cari kesempatan untuk meninggalkan distrik Sikeng dan pergi ke rumah jenderal untuk melihat bagaimana reaksi Lin Chonghu. Meskipun orang-orang dari Sekte Gu mengatakan bahwa dia telah diserang dan tidak akan memiliki kekuatan lebih dalam waktu dekat, saya selalu merasa bahwa masalah ini pasti tidak akan sesederhana itu. Ekspresinya berubah, dan Tang Ao berpikir bahwa Lin Chonghu secara misterius dapat mengendalikan metode peleburan batu giok korosi dan meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang mengerikan. Pasti ada konspirasi yang lebih dalam di baliknya. Dia tidak akan jatuh ke dalam kesulitan dengan mudah. Sangat mungkin itu hanya tipuan. Setelah mendengar perkataan Tang Ao, Xuan Yuanfei dan yang lainnya mengetahui inti dari perkataan Tang Ao. Meskipun para jenderal dari pasukan kanan tampak putus asa dan bisa saja musnah kapan saja, jika Lin Chonghu tiba-tiba muncul saat ini, situasinya akan segera berubah secara mendasar. Maka semua orang segera bertindak, meninggalkan distrik kota barat bagaikan kilat dari sisi lain dan menuju ke rumah jenderal. Tang Ao kemudian mengaktifkan kekuatan 5 elemen yang dahsyat, dan sosoknya melesat dan langsung muncul di udara, menghalangi Mantian. Sebelumnya, Mantian telah meledakkan Zhou Huayan menjadi debu dengan guntur ungu, yang menghilang bersama angin tanpa meninggalkan jejak. Tang Ao muncul pada saat ini, yang merupakan waktu terbaik. Cahaya berwarna-warni mengalir, langsung menutupi sosok mereka berdua. Saudara Tang, apa yang kau lakukan? Mengapa kau menghalangiku? Biarkan aku keluar dan basmi semua orang menyebalkan ini. Jangan tinggalkan masalah. Ketika Mantian melihat bahwa Tang Ao telah menghentikannya, sedikit kecemasan melintas di wajahnya. Dia berkata kepada Tang Ao, semburan guntur ungu menyambar, melonjak dan ganas. Sambil tertawa kecil, Tang Ao berkata kepada Mantian dengan ekspresi tenang di wajahnya, saudara Men, kalau dipikir-pikir, sejak kita bertemu, kita sepertinya tidak pernah benar-benar bertarung satu sama lain. Mengapa kita tidak memanfaatkan kesempatan hari ini dan mencobanya? Adapun orang-orang di bawah, biarkan saja mereka bersama yang lain. Apa gunanya bertarung sekarang? Kalau kamu suka bertarung, akan ada banyak kesempatan di masa depan. Biarkan aku saja yang membasmi mereka, kata Mantian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Haha, saudara Men, Anda salah paham. Orang-orang ini ditakdirkan untuk mati hari ini. Namun, meskipun mereka mati, pasukan tentara kanan masih ada. Lin Chonghu tidak dapat memimpinnya sendiri. Dengan kesempatan sebesar itu, tentu saja saya harus menunjukkan kemampuan saya dan berjuang untuk posisi jenderal tentara kanan. Tang Ao berkata sambil tersenyum. Oh, oke, aku tidak peduli. Kau memintaku untuk bertarung denganmu. Mantian tidak dapat memahami apa yang direncanakan Tang Ao untuk sesaat, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Karena Tang Ao memintanya untuk bertindak, dia akan bertindak saja. Petir ungu menyambar di sekujur tubuhnya dan dia langsung melesat keluar. Merasakan kekuatan guntur ungu secara langsung, Tang Ao akhirnya menyadari betapa sulitnya bagi mereka yang pernah melawannya di masa lalu. Dia terus tersenyum, dan kekuatan 5 elemen diaktifkan secara ekstrim, berubah menjadi perisai cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Terdengar suara bang yang teredam, dan petir ungu jatuh ke perisai cahaya. Dalam sekejap, Tang Ao merasa seolah-olah dia telah menerima hantaman yang sangat besar. Kekuatan yang sangat besar itu mendorong tubuhnya ke belakang. Tanpa menggunakan kekuatan penuhnya, dia secara langsung berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan saat bertarung melawan Mantian. Dengan mata sedikit menyipit, Tang Ao tersenyum dan berkata, ayo, coba salah satu jurusku. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan hukum 5 elemen mengalir terpisah, berubah menjadi badai hukum yang bergejolak, menyapu seperti naga cahaya berwarna-warni, dan melesat langsung ke arah Mantian dengan kekuatan besar. Haha, aku tidak takut padamu. Mantian tertawa keras, dan cahaya listrik ungu di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih terang. Arus listrik setebal ember menghantam tornado dan menghantam satu tempat dalam sekejap, diikuti oleh ledakan keras. Badai energi yang mengerikan menyebar dengan gemuruh, dan rumah di bawah mereka segera berubah menjadi debu.
Sebuah lubang bundar besar muncul. Kedua sosok itu melintas pada saat yang sama dan saling menyerang. Tang Ao menamparkan mantian tepat di dada, tetapi dia tidak menghindar atau menghindar, dan meninjunya dengan keras. Terdengar suara bang teredam lagi, dan tubuh Tang Ao bergetar dan terlempar ke belakang tanpa kendali. Tubuh mantian telah menjadi suci, dan setelah dibaptis oleh guntur surgawi beberapa kali, kekuatannya sekarang sangat kuat. Tabrakan seperti itu seperti geli baginya, dan sama sekali tidak mengancam. Saat terbang mundur, Tang Ao menembakkan seberkas cahaya 5 elemen dengan punggung tangannya, yang seperti aliran sutra di langit, dan mengenai mantian secara langsung. Kekuatan yang terkandung di dalamnya tampaknya mencakup semua elemen dasar hukum yang membentuk dunia, dan kekuatannya luar biasa. 1240